Wakil Ketua DPR Adis Kadir dinyatakan sah sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa. Sebelum muncul putusan tersebut, sebenarnya DPR telah menyetujui Innocentius Samsul sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Namun, nama Adis muncul sebagai calon yang berasal dari DPR yang diusulkan oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Bagaimana masyarakat menilai kondisi ini? Dengan lepasnya Adis Kadir sebagai anggota partai, apakah akan memudahkannya dalam menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi? Simak diskusinya bersama pakar hukum tata negara, Profesor Juanda. Kembali menuju Cisarua, Jawa Barat. Detik Sore akan melihat kembali bagaimana proses evakuasi korban bencana tanah longsor dilakukan. Hari keempat pasca kejadian, evakuasi masih terkendala cuaca dan ancaman longsor susulan. Bagaimana informasi terbaru soal identifikasi para korban yang ditemukan? Simak informasi terbarunya dalam Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membahas bagaimana seseorang dapat lebih mudah mengelola tabungan. Bagi sebagian orang, menabung masih dianggap terlalu sulit untuk dijalankan secara konsisten. Mengapa demikian? Bagaimana solusinya? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita @detiksore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome to Detik Sore. Hey. Enggak cuma hore-hore, Yaman. Uzbekistan. Hah? Kan Yaman, Oman, Uzbekistan, iya. Kazakhstan. Iya benar-benar. Yang Ya, penting kan? belakang-belakangnya ya. Tantan semua. Afghanistan. Panjang sih. Halo Detikers, selamat datang di Detik Sore. Nggak cuma hore. Eiza is back bersama dengan Aivaran is in the house. Yo. Gatinedo. Hari ini ya. Hmm. Bajunya vibe-nya agak PNS nih. Siap, kita akan membawakan Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Walaupun sebenarnya kalau yang cukup familiar kan warnanya coklat ya. Tapi kayak potongannya tuh apa gua iya gak sih? Ini dalamnya ketat banget, Za. Masa? Kita tuh apresiasi banget, shout out untuk tim kreatif kita, Yes. Irma, yang Keren. percaya kalau kita muat di XS. Ada banget momen-momen kayak XS nih. XS nih. Cocok nih kayaknya. Cocok banget. Makasih ya kamu Makasih, selalu thank you, optimis Irma. sama kita yang kita tuh selalu berada dalam ukuran atau bentuk tubuh yang ideal. Betul Gitu, banget. menurut dia. Menurut Irma. Walaupun emang nih rasanya pengen teriak sih tangan gue ini. Iya benar-benar. Tuh. Ini bekas-bekas suntik-suntik infus zaman dulu jadi gede-gede lagi nih. Bukan bukan infus. Apa sih zaman dulu? Suntik tetanus. Bukan tetanus. Bukan, apa tuh namanya? Polio. Virus. Bukan, masa suntik virus? Apa? Bukan suntik apa? Vaksin. Vaksin. Repot Tapi banget ya nyari satu. vaksin Covid kan? Bukan deh, gak ada Covid gue tahun waktu itu. Dulu Vaksin kecil. campak. Vaksin campak, iya. Vaksin Masih tuh, kan gue bekasnya kan. Iya. Tuh, Gua Iza sih ada juga nggak? Nggak lah. Kan gua udah generasi-generasi yang suntikannya udah bagus. Oh, lu pakai QR ya suntikannya ya? Enggak. Aku satu chip langsung udah semua Udah semuanya. tervaksinasi Oke. ya. Semoga kamu sehat-sehat terus ya Detikers. Yes. Di tengah gempuran cuaca yang masih bisa dibilang kategorinya masih ekstrem ya kan. Cuaca gak menentu juga. Polusi udara yang kian meningkat gitu ya. Kayak abu-abu mulu itu langit ya, bukan baju. Ya kan. Bahkan di tempat gue juga ada 2 orang kena DBD loh, Za. Karena DBD, orang dewasa apa anak-anak? ada yang 1 dewasa, 1 anak-anak. No. Karena memang cuaca kayak gini kan, panas, hujan. Iya. Jadi nyamuk jadi gampang berkembang biak ketika. Benar. Kalau kita juga bingung ya mau menerapkan 3M. Ya kan? Kayak benar. Karena kan sebenarnya juga kayaknya udah deh kita terapkan 3M itu. Iya zaman dulu tuh iya. Ya Apa? kan? Mengubur, Menutup, menutup. menerawang. Nggak Itu ada, dilihat. Oh, itu uang ya. Itu sorry. uang. Jangan difusion. Mengubur, menutup, menguras. Menguras. Yes. Kita menguras, kita udah nggak punya bak mandi di kamar mandi, ya kan? Iya, isi dompet juga udah dikuras. Terkuras juga, udah 2 nih valid 2 udah terkuras. dikuras. Menutup. Menutup ini air, kita juga nggak punya Gak genangan ada, air udah juga, udah kan? semen semua. Iya. Got udah di semen semua, ya kan? Iya.
Kalau zaman dulu selokan-selokan itu saya. Ya kan Iya, got kan kalau itu benar, sebutannya benar, kan. benar. Atau mungkin juga kita udah jarang ketemu sama genangan air lah gitu kali. Satu lagi apa? Menutup mengubur Mengubur. sampah. Kita juga kayaknya udah terkelola Enggak, juga. kenangan udah dikubur semua. Iya bener ya. Tapi ya tetap harus Oke, beda. waspada ya. Dari Berarti juga kita mungkin 3M-nya udah harus di-update lagi gitu ya. Apa upaya-upaya lainnya yang juga bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi resiko terkena DBD juga. Mungkin badan kitanya harus udah lebih fit lagi gitu. Karena kayaknya juga nyamuknya juga udah Berevolusi ya benar-benar mereka sekarang Bluetooth kalau nggak salah gigitnya. Hah? Udah nggak kena. Airdrop. Gue mau bilang infrared. Airdrop. Itu infrared yang ditempel-tempel kan Tahu, sampai tahu, kan. tahu banget. Friendster tahu kan? Tahu. Iya. Ini kita harus waspada juga karena ada satu lagi virus yang mungkin juga harus diwaspadai. Virus cinta. Dah. Iya. Itu juga harus waspada terus. Virus apa itu saya emangnya? Virus Nipah namanya. Yang baru itu ya. Betul. Emang Katanya gimana cerita itu? allegedly diwaspadai, diduga. Ya kan dia tuh berada dari atau berasal dari India juga. Makanya sebetulnya salah satu negara ya juga yang melakukan antisipasi mengenai virus tersebut adalah Thailand. Jadi pada masyarakat Thailand atau mungkin juga wisatawan yang memang terbangnya dari India itu dilakukan screening ya. Jadi lebih dari 1.700 penumpang pesawat yang tiba dari Kolkata, India dan masuk ke Thailand itu dilakukan screening kesehatan juga karena ya takutnya ada kasus virus Nipah ini sendiri. Walaupun sebetulnya Kementerian Kesehatan Thailand juga sejauh ini belum ditemukan tuh kasus positifnya gitu. Pihak berwenang ini mengatakan bahwa rata-rata hampir 700 orang per hari tiba dari Kolkata, India melalui tiga bandara utama. Dari Suara Bumi, Don Mueang dan juga Phuket. Nah, makanya sebetulnya turis-turis ini ataupun juga orang Thailand juga kembali ke Thailand dari Kolkata, India ini dilakukan screening juga. Gitu. Disampaikan bahwa sebetulnya ini udah dilakukan juga koordinasi antara Kementerian Kesehatan Thailand itu ya bersama dengan Menteri Transportasi, otoritas bandara untuk melakukan screeningan yang dilakukan secara menyeluruh juga karena penularan si virus Nipah ini berbeda dari COVID-19 ya kan. Jadi memang yang terinfeksi ini tidak atau belum tentu menunjukkan gejala selama inkubasi. Kan kalau COVID tuh kemarin tuh mungkin kita harus hati-hati sama orang yang demam, droplet yang dari udara ya kan, yang batuk-batuk. benar, itu penyebaran virusnya. penyebaran Maksudnya virusnya. kan maksud gua adalah gejalanya. gejalanya belum tentu ditunjukin kan. Kayak batuk-batuk Batuk, misalnya, demam atau Oh. mungkin juga ada nggak bisa ngerasa itu loh. Penciuman, menghilang penciuman. Iya, Jadi nggak ada yang kehilangan. bisa dicium kan? Kasian juga ya. Itu dia, Itu dia. gitu. Nah, kan juga Iza ya, virus Nipah ini termasuk infeksi zoonosis yang artinya menular dari hewan ke manusia. Awalnya penularan virus Nipah terjadi dari kelelawar buah ke hewan-hewan peternakan seperti babi. Namun tidak hanya babi, beberapa hewan peternakan atau peliharaan seperti kambing, kuda, anjing, bahkan kucing juga bisa tertular. Nah, terus ini gue masih dari Detik Health ya Iza ya. Virus Nipah ini gejala awalnya tuh 3-14 hari pertama. Gejalanya itu umum, sama tadi Eza bilang, demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot. Eza lupa, dulu kan orang-orang kena COVID nyeri otot juga kan, kayak kebas gitu kan. Termasuk juga sulit bernapas, diare dan juga muntah. Kemudian jika infeksi berlanjut, gejala yang berat dan parah akibat ensefalitis. Beberapa gejalanya itu di fase radang otak, seperti ngantuk berat, perasaan kebingungan dengan tempat dan waktu, disorientasi, sulit fokus dan konsentrasi, kejang, bahkan sampai koma. Ini udah sampai buruk ya kalau udah sampai kena gejala. Serem banget. Serem banget sih emang. Tapi ya pasti kita berharap juga pemerintah ya melalui Kemenkes bisa terus menyebarkan informasi begitu kan, dan ya kita sebagai sebagai masyarakat biasa kan kadang kalau misalnya kita pergi ke suatu negara ada aja Betul. kan kayak misalnya harus
di imigrasi itu cek kesehatan ya kan, cek ini itu segala Betul. macam, atau mungkin ada dokumen-dokumen ya ada baiknya kita lakuin aja lah, karena kan memang balik lagi detikers ke diri kita sendiri begitu kan. Betul. Kalau mungkin salah satu hal yang kita juga Mhm. kemarin sempat belajar dari adanya COVID-19 Covid, adalah kita bisa menjaga apa ya? Jadi lebih ketat lagi loh protokol kesehatannya, ya kan? Dengan lebih sering Cuci cuci tangan, betul. tangan, terus juga walaupun mungkin kalau social distancing agak susah sih ya. Tapi maksudnya ada upaya-upaya lain atau upaya-upaya tambahan gitu yang dilakukan buat ngejaga kesehatan biar tetap fit juga kayak berjemur. Itu kan sebenarnya harusnya ya buat kita yang Iya. tinggalnya di Indonesia tuh Rp0 gitu loh. Iya, Karena kan gratis. tinggal keluar rumah aja Rumah, gitu. betul. Nah, kita tuh udah mulai ninggalin itu semua padahal kita pada saat apa tuh COVID-19 itu terjadi, kita mempercayai bahwa sebetulnya salah satu upaya untuk bisa meningkatkan imun tubuh atau juga meningkatkan apa ya vitamin D, dapat vitamin D di dalam tubuh tuh juga dengan berjemur gitu. Tapi kita kayaknya udah mulai tinggalin juga gitu. Ya sih. Atau mungkin jangan-jangan sekarang masyarakat Indonesia susah berjemur Za, karena overwork. Wah, overwork. Bener. Kerjanya dari gelap sampai gelap ya? Sampai gelap dari matahari matahari sebelum terbit Terbit. sampai matahari tenggelam. Tenggelam. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Ah? Teletubbies kan matahari terbit, Pak. Nggak tenggelam mataharinya. Berpelukan. Kalau mau Mau kalau mau bubar, bubar berpelukan. Buar biasanya jam 10 udah tutup si matahari ya. Berpelukan. Matahari mall ya. Jadi detikers, ini ada kemarin data BPJS nih Za. Ini yang melaporkan Data bahwa apa? Data apa? BPS, BPJS. Enggak, soalnya gue tadi dengerin BPZS. BPJS. Ah, apakah kayak Z? Badan Pusat Statistik Zeus. Ah, wow. Petir. Jadi si BPS ini, Badan Oke. Pusat Statistik, melaporkan 40,43% pekerja di Indonesia menghadapi overtime atau waktu bekerja berlebihan. Jadinya overwork, overdosis, overdongkrak. Nah, rata-rata dalam sehari hampir mencapai 10 jam. Menurut Menkes, Budi Gunadi Sadikin, overtime relatif tidak bermasalah selama yang bersangkutan tetap memastikan waktu tidur ideal, yakni 7 hingga 8 jam. Tapi kalau kerja 10 jam, Belum lagi commute-nya. begini Za, misalnya kita kerja dari jam 10, jam 8 lah. Gue masuk setengah 11 lagi. Dari jam Ya udah 8, terserah mau jam berapa nih. jam 8 deh, jam 8. Jam 8. Ceritanya gue ini kan Empire of the Year kan. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 jam tuh berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai jam 6 malam. Oh, jam 6 sore, oke. Jam 6 sore. 8 pagi sampai jam 6 sore. Terus sampai Bahkan rumah. udah bukan 9 to 5 ya. Itu kan udah I will 8 fly. 4 6. 8 to 6. Oke lah, tadi jam 8 sampai jam 6. Terus misalnya kalau jam 6 pulang kena macet, hitung sejam lah. Berarti sampai rumah jam 7. Sampai rumah nonton drakor dulu 2 jam, jam 9. Jam 9 mandi, jam 10. Jam 10 mau tidur. Ya jam 11 lah baru tidur. Nggak Benar. cukup waktunya. Meanwhile juga let's say jam 5 gitu ya harus sudah mulai siap-siap lagi juga. Karena kan kayaknya apalagi yang menggunakan transportasi umum gitu ya, yang jaraknya nggak terlalu dekat dengan kantor, itu kan juga pasti ada adegan mengantri TJ dulu misalnya, atau mengantri KRL dulu gitu, atau mungkin bahkan berganti transum. Oh, transfer yang ya, ada nyambung, transit-transit iya, ya. transit dulu itu kan juga kayak at least Memakan banget. waktu. Kita kayaknya juga perlu deh ya data berapa lama sih rata-rata perjalanan orang yang kerja di Jakarta, ya waktu yang mereka butuhkan perjalanan untuk ke kantor, sampai ke kantor. Kayaknya mungkin 30 menit tuh udah oke banget sih, 30 menit. Kayak gua tuh cukup percaya mungkin bahkan rata-ratanya bisa di 1 jam perjalanan menuju ke kantor. Standarnya begitu, 45 menit kan? sampai sejam lah. Itu udah kebuang banyak banget itu. Waktunya ya Waktunya. gitu. Ya gue sempat ngerasain Cilandak Kapten Tendian 15 menit sih. Tapi pas hari Lebaran, Idul Fitri, masuk kantor itu. Punten gak semua orang kerja, gak semua jalan, orang kerja di waktu Lebaran. Iya, orang gue mau siap-siap mau ke rumah siapa Bib? Enggak, mau kantor. Mau kerja. Terus tetangga lu kayak kasihan banget ya. Iya. Lebaran sih. Dia kan dapat THR ya kan. Nah, terus nih yang lain libur juga dapat THR. Oh iya ya. Itu kan emang kewajiban Enggak, perusahaan kalau untuk masuk memberikan biasanya THR. ditambahin lagi. Oh. Dapat 2 M lah.
Keren. Makasih Mas. Iya. Nah, sebelumnya diberitakan juga nih Iza, data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, sebanyak 25,47% penduduk bisa bekerja lebih dari 49 jam per minggu, No. atau 1 dari 4 pekerja di Indonesia bekerja secara berlebihan atau overwork. Nah, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juga mewanti-wanti overtime yang tidak disertai pola makan sehat dan aktivitas olahraga. Mohon maaf Bu, Tidak. kodoknya padat emang sobat olahraga Bu, asli. Bener. Maksudnya nggak mungkin kita misalnya nunggu TJ sambil barbelan kan, tapi oke lah kita akan coba. Nah, dari sisi usia, penduduk usia produktif menjadi penyumbang terbesar pekerja dengan jam kerja berlebih. Kelompok 35 sampai 44 tahun tercatat paling dominan, yakni 9,5 juta orang bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Wah, ini udah kena generasi sandwich, jadi kerja berlebihan juga. Posisi selanjutnya kelompok usia 25, gue nih, sampai 34 tahun. Sebanyak 8. Maksudnya 25 apa 34 nih deketnya? Iya, gue setelah itu. Sebanyak 8,71 juta orang. Kemudian kelompok 45 sampai 54 tahun sekitar 8,83 juta pekerja yang menjalani jam kerja sangat panjang, detikers. Jadi ya kalau misalnya jam kerja berlebihan ini bisa mengakibatkan stres. Terus habis itu meningkatkan kadar kortisol yang mempengaruhi kadar gula darah dan mengubah sistem kekebalan tubuh. Kortisol tuh yang mempengaruhi seberapa stres Ah, kita atau iya. kayak makin banyak apa ya hormon kortisolnya semakin stres kita gitu. Iya juga sih, benar. Iya. Lanjut. Dan seiring waktu jika stres ini menjadi kronis dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala, kecemasan, depresi, masalah pencernaan, penyakit jantung, serangan jantung, stroke atau gangguan tidur. No. Virus Nipah misi dulu ya, kita masih banyak banget ini yang harus dikerjain. Gak usah lah ada virus lagi, gak usah, kita udah capek ini banyak banget. Udah banyak banget. Kalau overwork ya sih, karena iya sih 10 jam tuh zaman sekarang. Panjang banget juga ya. Apa? Overwork gua enggak sih. Overpaid ya, keren. Amin. Termasuk Ada juga overpaid. nih ya, nih salah satu poin yang juga kemarin dibahas kan kemarin kita ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam. Terus kayak dok sebenarnya gimana sih salah satu gerakan atau hal yang bisa kita lakukan untuk Oke. menyayangi lambung kita biar gak GERD kan Oke, gitu. lambung, Salah satunya ya emang mau nggak mau mengurangi apa tuh faktor yang membuat kita stres juga. Nah, termasuk juga Apa ada tuh, Za? hubungannya antara polusi udara terhadap tingkat stres. Iya sih, kayak Polusi udara tingkat stres. iya, jadi makin berpolusi udaranya, Ah, ya kita secara oh iya. natural aja kayak tolonglah iya. ini kan hak kita untuk bisa menghirup udara bersih Betul, gitu kan. betul. Tapi sebenarnya si polusi udara juga tuh bisa bikin kayak peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. Makanya sebenarnya tubuh kita tuh juga merespons kayak, duh udaranya kurang bagus nih gitu ya. Dengan jadi lebih tegang, gelisah atau anxious ya. Iya lagi. Anxiety itu Anxiety. ya kan, dan juga jadi lebih sensitif. Makanya orang yang terpapar polusi udara semakin tinggi, dia juga makin sensi. Jadi kita nggak nyalahin orang-orang yang Iya. desek-desekan nungguin TJ jam 6.30 sore karena terpapar polusi udara yang makin heboh. Ya udah, emang secara natural tubuhnya juga jadi lebih lebih stres dan gampang emosian. senggol bacok. Iya, senggol bacok banget, bener, benar. gitu dia. Wah. Itu Aduh. dia, makanya sebenarnya gimana ya caranya biar kayak tidak overwork, bisa mendapatkan udara yang lebih bersih. Tapi indis ekonomi juga kayaknya gimana ya, Za? Kayak susah sih. Maksudnya pekerjaan pasti ada aja lah gitu. Tapi ya pada akhirnya kan kita bekerja keras tuh kan artinya bersyukur juga kan, Za. Karena kan lapangan pekerjaan kan juga masih ya sulit lah di zaman sekarang ini kan gitu. Seenggaknya ya kita harus banyak-banyak bersabar dan bersyukur lah. Jadi menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Ya kan. Ya Pak Yansa akan main marawis abis ini. Wow, kerja keras sebagai kuda. Marhaban tiba. Oke Tikers, kita break dulu. Abis ini kita lanjut lagi, masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Marhaban tiba. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Yes, Detikers sudah jam 3:30, ini saatnya kita masuk ke segmen Berita Nusantara. Betul. Iza, tapi di Berita Nusantara kali ini tentu kita masih berduka atas Pasti. longsor di Cisarua ya Iza ya. Kemarin juga sempat dibahas di Detik Sore ya sama Edo ya. Betul, kemarin sempat dibahas juga mengenai sebetulnya bagaimana kejadian di sana tuh bisa terjadi dan seperti apa Iya. penanggulangan yang hingga saat ini juga masih dilakukan. Seperti yang diketahui di Tikers, Cisarua di Kabupaten Bandung Barat itu memang satu daerah yang cukup tinggi lah ya, dataran tinggi juga. Kemudian di sana juga masih didominasi sama apa tuh namanya, perkebunan gitu ya, ada perkebunan bunga, sayur-sayuran, buah dan segala macam. Tapi juga memang di sana juga banyak pemukiman warga, termasuk juga destinasi-destinasi wisata juga lagi cukup terkenal. berkembang Betul, juga betul. di sana gitu. Nah, longsor ini terjadi kalau nggak salah di hari Sabtu lalu di tanggal 24. ya, Ya, 24 dini 24 hari. dini hari, yang dimana memang ketika kejadian tersebut ya masyarakat lagi ini ya, lagi beristirahat gitu ya, dan termasuk salah satu titik yang juga paling berat terkena longsornya adalah di daerah pemukiman warga, Afif. Makanya sebetulnya juga cukup banyak korban yang menjadi korban gitu ya, termasuk juga masih cukup banyak masyarakat di sana yang statusnya masih dalam pencarian masih gitu, hilang atau begitu ya. hilang gitu. Dan untuk tahu lebih update ya Detiker, kita sudah terhubung dengan Wisnu Pradana, reporter dari Detik Jabar yang sudah ada di lokasi. Selamat sore Wisnu. Sore Afif juga. Selamat sore Kang Wisnu. Ya, sudah kita bisa lihat juga Kang Wisnu sore hari ini sepertinya lagi di posko penanggulangan bencana gitu ya Kang Wisnu. Atau mungkin juga hari ini boleh disampaikan lagi ada di mana dan seperti apa kondisi terbaru di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Afif dari ya di posko penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat di Desa Pakianmu. Di belakang saya ini yang sedang mencari yang harus oleh beberapa mencari ini. Kang Wisnu sepertinya putus-putus. Halo. Ya, kita bisa melihat Kang Wisnu tapi suaranya cukup putus-putus nih Kang. Mungkin boleh Iya. Terdengar tapi putus-putus, jadi kita agak sulit menangkap yang disampaikan sama Kang Wisnu. Mungkin boleh mencari lokasi yang lebih baik sinyalnya atau seperti apa ya. Kita coba cek dulu Iya, ya coba cek Detikers, dulu, biar Kang Wisnu. informasinya juga bisa ditangkap sama Detikers juga gitu ya. Betul Iza, dan juga ini kalau misalnya mengutip Detik Jabar, Detikers, ini ternyata memang longsor di Cisarua itu menurut pakar geologi longsoran Institut Teknologi Bandung, Imam Ahmad Sadisun, kejadian longsor tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor alamiah dan aktivitas manusia. Kombinasi berbagai faktor itu kemudian memicu mekanisme aliran lumpur atau mud flow yang berasal dari longsoran di bagian hulu sistem aliran sungai. Nah, wilayah Kabupaten Bandung Barat, Eza, ini secara geologi didominasi oleh produk vulkanik tua. Kondisi ini secara alamiah memiliki lapisan tanah hasil pelapukan yang relatif tebal dan rentan terhadap pergerakan massa tanah. Apalagi di cuaca ekstrim sekarang ini kan pasti juga Iza, Detikers juga pasti sering banget berseliweran di sosmed, awas tanah yang bergerak. Iya kan, ternyata memang apa? Bahkan sebetulnya juga di daerah lain di aku lupa di Jawa Tengah juga sempat ada Jawa Tengah ada. tanah yang bergerak Iya, dan iya. bahkan sempat terekam juga tuh sama kamera warga juga pada saat benar-benar bergerak tanahnya gitu. Nah itu Detikers. Jadi karena memang cuaca ekstrim, ya hujan dan kena air juga, jadi ya alhasil memang tidak terelakkan lagi sih begitu. Jadi ya, tapi yang paling penting adalah mitigasi bencana sih. Iza. Itu dia juga. Ya,
tadi cukup menarik juga ketika Afif sempat mention juga kalau daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tuh memang terdiri dari apa tuh namanya, tanah yang hasil dari vulkanik tua gitu, di mana memang ya blessing-nya di sana tanahnya kan subur-subur, makanya banyak dimanfaatkan area di sana tuh juga sebagai area pertanian ataupun perkebunan di sana ya kan. Tapi di satu sisi juga ya memang tanah yang gembur gitu kan memang bukan tanah padat ya, apalagi juga kontur tanahnya tuh kayak perbukitan atau juga banyak lereng-lereng juga, jadinya cukup rentan juga sama pergerakan tanah. Tapi we're not the right people to talk about that gitu ya. Nanti mungkin kita juga akan cari pencerahan juga mengenai bagaimana sebetulnya itu terjadi, tapi kita mau fokus juga mengenai seperti apa penanggulangan bencana yang yang sekarang juga lagi berlangsung di sana. Sebetulnya berapa besar juga atau luasannya juga desa atau RT RW yang terpengaruh juga soal dari adanya longsor ini juga gitu. Kita lagi coba juga nih Detikers untuk reach kembali Kang Wisnu yang tentunya juga masih berada di posko penanggulangan bencana juga di sana. Kita mau cek dulu seperti apa tuh namanya koneksinya ya, sinyalnya juga di sana. Nanti mungkin Kang Wisnu bisa bergabung lagi sama kita begitu nemu tempat yang lebih aman ya, atau lebih bagus sinyalnya ya. Bahkan tadi melanjutkan soal pakar geologi TB tadi ya Iza ya. Si Pak Imam ini dia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda alam. Salah satu indikator yang sering diabaikan sebelum longsor tiba itu adalah menyusut atau hilangnya aliran air sungai secara tiba-tiba saat hujan masih berlangsung. Jadi hujannya deras, sungainya nggak ada airnya. Maksudnya kering gitu ya. Iya, maksudnya kan logikanya kan ini hujan deras pasti airnya tinggi kan, tapi ternyata airnya itu nggak ada. Jadi ini quote dari Pak Imam, jika sungai yang biasanya mengalir tiba-tiba surut saat hujan lebat, masyarakat harus waspada dan segera menjauh dari alur sungai. Karena alurnya itu nanti ya entah mungkin airnya bakal kan bisa banjir bah juga begitu bukan sih? Kalau nggak salah tiba-tiba langsung deres begitu kan. Jadi ya bisa rawan kena longsor begitu Detikers. Oke, kita kan sapa lagi juga ya. Reporter Detik Jabar Kang Wisnu Pradana. Kang Wisnu, selamat sore. Sore, Bang. Oke, kita coba mungkin karena juga sinyal atau koneksi di sana juga masih kurang baik, kita via suara dulu aja ya Kang Wisnu ya. Ya, oke aman Pak. Oke, Kang Wisnu mungkin boleh diulangi lagi tadi seperti apa kondisi di posko penanggulangan bencana di Cisarua? Iya, kondisinya hari ini kalau di desa Pokero, di mana di mengungsi yang perlu desa Pokero berdasarkan itu ini dari center mengungsi. Iya, di sini dipusatkan di sini dengan hari ini saya sampaikan Pak, pencarian sudah ditutup sejak tadi karena cuaca tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian dengan jumlah itu hanya 50, sementara 30 lagi masih dalam pencarian. Baik. Demikian Mbak. Oke, memang di sana juga cuaca juga masih tergolong cukup ekstrim juga ya. Tadi salah satu hal yang juga kita bisa tangkap dari Kang Wisnu adalah memang pencarian terhadap warga yang juga statusnya masih hilang itu juga dihentikan dulu gitu. Iya. Karena memang juga cuacanya masih belum bersahabat lah gitu. Kang Wisnu mungkin kita bisa tangkap segitu dulu aja karena memang sinyalnya juga kurang memadai. Jadi kita juga masih harus ini ya digest juga tadi yang disampaikan sama Kang Wisnu belum terlalu jelas juga ya. Iya, siap Kang Wisnu, terima kasih banyak ya Kang. Nanti mungkin kita Siap. Baik, kita nantikan berarti kalau gitu via yang lain aja. via artikel. Terima kasih banyak Via Kang artikel Wisnu. aja. Tetap hati-hati Kang saat liputan. Terima kasih banyak Kang Wisnu ya. Terima Tapi kasih yang banyak, jelas juga sudah bisa melaporkan juga sama kita seperti apa di sana. Tadi kita sempat lihat juga dari latar yang tempat Kang Wisnu tadi sempat report juga ada
posko penanggulangan bencana juga di sana masyarakat lagi pada mengantri juga karena bantuan juga masih disalurkan ya Ya. seperti ya bahan makanan dan keperluan lainnya Lainnya, juga gitu. betul. Dan ini juga Kang Wisnu juga melaporkan langsung buat Detik Jabar ya Iza ya. Ini di artikel per pukul 15.23 Oke. memang sudah total ada 50 kantong jenazah yang sudah didapatkan tim SAR gabungan sejak hari pertama kejadian pada Sabtu. Dari 50 kantong jenazah yang ditemukan, sebanyak 35 jenazah sudah diidentifikasi oleh tim DVI. Sementara 15 jenazah lagi masih terus diidentifikasi. Dan hari ini memang cuaca buruk itu menghambat pencarian 30 korban longsor yang ada di Cisarua. Begitu ya Za. Jadi memang sejak Rabu siang cuaca itu tidak bersahabat, hujan terus turun sehingga petugas tidak diizinkan mendekati lokasi pencarian. Dan juga ya kita tahu sendiri tadi Kang Wisnu juga di sana langsung, mungkin sinyal juga terhambat ya Iza ya. Betul. Termasuk juga dari video yang tadi juga sempat kita tampilkan sama Detikers juga. Itu kan video kiriman dari Kang Wisnu juga Iya. mengenai seperti apa cuaca di sana. Bahkan masih cukup berkabut ya. Nah itu iya betul. Kebayang juga di sana tentunya jarak pandang juga Hmm. jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Akhirnya juga bisa dan anginnya juga cukup kencang juga yang tentunya jadi tantangan juga gitu untuk tim SAR untuk melakukan pencarian korban-korban lainnya juga gitu. Iya, dan bahkan dari tim SAR sendiri juga Iza ini sudah mengerahkan 13 alat berat dengan 13 unit alat berat yang dioperasikan plus 4 tambahan. Ini itu per tadi pagi beritanya jam 10 pagi ada berarti ada 17 alat berat yang akan diusahakan untuk mencari korban-korban yang masih menghilang begitu. Dan ini juga ada rencana operasi SAR ini kan ada beberapa titik atau sektor begitu ya Zaya, ada A1, A2 dan B3 begitu kan yang berada di ketinggian atau lebih dekat dengan kaki gunung Burangrang. Betul. Dan juga tim SAR kan juga yang ada di sana bukannya menakut-nakuti Detikers ya, karena memang ketika ada bencana longsor biasanya ada longsor susulan. Begitu juga dengan banjir susulan. Gue ngeliat itu ngeri banget tuh jelatin. Sumpah iya banget ya kita Gak kebayang itu rata semua loh Detikers. iya Tuh, udah itu enggak. masih ada yang itu perkebunan tuh pasti tuh. Betul. Yang ada nah, ini pasti rumah-rumah warga itu bekas-bekasnya. Makanya kita kirimkan doa juga untuk saudara-saudara, teman-teman kita yang ada di Cisarua juga. Semoga bisa tabah gitu, termasuk juga untuk tim SAR, termasuk juga untuk tim SAR gabungan lah ya di sana yang juga lagi melakukan upaya pencarian, penyelamatan untuk masyarakat di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat juga ya. Begitu, karena kebayang juga memang dengan cuaca yang belum menentu, termasuk juga ditakutkan ada ya pergeseran tanah susulan ataupun longsor susulan juga pastinya juga jadi nggak mudah untuk mereka bisa melakukan pencarian ataupun misi penyelamatan lainnya juga gitu ya. Iya. Itu tadi dia update terbaru Detikers dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tentunya juga karena hari ini juga terkendala sama sinyalnya. Bisa Detikers cek aja updatean terbarunya juga dari Detik Jabar ya, karena ada Kang Wisnu yang melaporkan langsung ya untuk menuliskan artikel-artikel mengenai Cisarua juga di sana ya. Oke Detikers, habis ini kita ada market review ya? Ada market review? Masih berani ngomongin IHSG yang udah turun 8.200 sampai trading Ataupun hold. juga kayak kita udah 17.000 aja nih dolar terhadap Oh iya, rupiah. dolar udah $17.000. Katanya ya, coba kita cek Coba juga saya ya. cek. Abis ini ya kita Abis akan ini. ngobrolin juga Detikers ya. Jadi masih ada market review tentunya masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.
welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kayaknya sesi ini dua-duanya depan saya nih laki-laki narik napas dalam-dalam banget nih. Iza inget dulu acara dunia lain gak hari panca? Ya kalau ada kamera langsung melambai aja kalau nyerah. Nyerah. Nah ini kita udah. Belum 2 menit kan kita reopening. Aduh Detikers, seperti yang sudah kita tahu semuanya, kalau memang IHSG hari ini tuh Iza juga tahu ya, menukik tajam ya. Terjun bebas. Terjun bebas, ini Gitu memang ya. skydiving Skydiving from the sky. From the sky. Emang kita nggak boleh lama-lama euforia tuh gitu terlalu tinggi kan. di atas ya kan. Bener. Dan hari ini IHSG mencapai titik terendahnya 8.320,56, minus 7,35%. Bahkan tadi sempat trading hold, Aries disuspend, nggak boleh ada transaksi, nggak boleh jual, nggak boleh beli. Saking menukik tajamnya. itu. Nah, untuk mungkin ada orang yang bisa menjelaskan dengan bahasa bayi kepada Betul. aku juga mengenai apa sih yang sebetulnya terjadi hari ini, dan kok bisa sih hari ini tukikan tajam tuh bisa terjadi gitu ya, sampai 7%-an gitu ya. Kita ketemu lagi sama Mas Revo juga dari Mega Capital Sekuritas. Selamat sore Mas Revo. Selamat sore. Kita baru tahu Mas Revo nama aslinya Mas Gilang. Revo Gilang. Oh, Revo Gilang, tadi kata Rima Gilang Revo. Takutnya salah orang. Ditukar-tukar aja sih ya. Benar. Kembali. Tapi kan Sandra Dewi sama Dewi Sandra beda. Beda. Nah, Benar sih. itu Benar. betul. Jadi kita harus make sure dulu Revo Gilang Yes. ya. Gitu Oke. ya. Mas Revo, hari ini jadi sebuah ya kayaknya memang cukup tepat ketika orang banyak yang menarik napas panjang gitu di hari ini. Sampai ada apa tadi sebutannya? Trading hold dulu gitu ya. Mungkin kita mau bedah dari mana dulu ya? Dari apa yang sebetulnya melatar belakangi atau Ada ini apa? Tidak ada asap tanpa api. Apa sih berbahasa itu? Itulah pokoknya. Itulah Kenapa, pokoknya. Mas? Kenapa, Mas? Intinya kenapa ya? Kenapa, Mas? Why? Ini belum update Detikers ya? Iya. Jadi hari ini IHSG turunnya 7% lebih, 7,35. Tadi bahkan kita sempat lihat di 8% minusnya ya. Actually yang pertama kita ini, kalau buat saya pribadi, kita di Mega Sekuritas tidak expect akan sedalam ini basically. Karena memang yang pertama kita perhatikan dari sisi harga emas dunia yang pertama. Karena harga emas dunia juga all time high ya, ATH di 5.100-an, hampir 5.200 dolar per troy ounce satu itu. Kedua, kita lihat harga oilnya juga relatif naik gitu. Jadi dari commodity gold dan commodity oil itu seharusnya bisa mendongkrak saham-saham emiten yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Jadi kita expect harusnya masih bisa naik lah, masih oke lah kayak gitu. Yang ketiga, kita bicara soal nilai tukar rupiah kita juga cenderung menguat dari hampir 17.000, kemudian sekarang kan 16.700 lah kurang lebih. Jadi dan juga satu lagi, indeks dolar US DXY itu cenderung melemah. Jadi sekitar 97, dari sebelumnya sekitar 99, turun 98, 97. Which is ya itu harusnya akan berimplikasi kepada rupiah yang menguat lah, intinya seperti itu. Jadi dari beberapa faktor itu, setelah tadi pagi kita cek sekitar jam 8 kurang lebih atau setengah 8 keluar berita soal MSCI. Kita ngelihat harusnya memang bakal turun. Jadi kita juga sudah remind dari ke klien kita, klien retail, klien institusi, ini bisa dipertimbangkan untuk jual dulu gitu ya. Tetapi kita nggak expect sedalam ini gitu. Kita expectnya paling sekitar ya 2,5% lah kurang lebih gitu. Karena turun dalam itu ketika, kalau kita ingat di tahun lalu di 8 April seingat saya 2025 itu ketika Trump ngomongin soal tarif. Jadi Tarif dagang, ngomongin tarifnya itu sebenarnya ketika kita liburan, cuma kan kita buka lagi tanggal 8 April seingat saya. Lagi lebaran tuh kita. Setelah kita opening market, setelah libur panjang opening market baru drop dalam lah kayak gitu. Itu terakhir kali sekitar setahun yang lalu. Kemudian hari ini ternyata sedalam itu. Dan kalau kita perhatikan, yang pertama dan yang paling utama lah ya, kita lihat dari berbagai media dan sebagainya, kita juga coba cek dari Bloomberg dan sebagainya, itu soal MSCI. Sebetulnya kenapa sepenting itu dan sebesar itu? Jadi gini, pertama, MSCI itu adalah indeks, biasanya dia itu kita katakan sebagai indeks yang digunakan oleh semua orang, khususnya institusi yang punya dana-dana besar, dana pasif, yang kayak gitu-gitu ya, yang mereka tuh masuknya nggak mungkin 100-200 juta kayak gitu sekali masuk saham, bisa miliaran, bahkan mungkin ya triliunan gitu, karena modal mereka besar sekali. Jadi patokan mereka adalah MSCI. Ketika MSCI suatu negara itu turun, maka porsi dari dana asing yang masuk ke negara tersebut juga akan turun. Jadi misalkan MSCI sekarang Indonesia itu sekitar 1, sekian persen lah gitu dari total. Nah kalau itu turun dari 1, sekian persen jadi anggaplah jadi 0, sekian lah. Artinya kan porsi asing akan berkurang, which is outflow terjadi. Kalau outflow terjadi berarti kan harga saham juga ya turun lah, IHSG turun dan sebagainya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran.
pertanyaan berikutnya adalah kenapa MSCI ada potensi untuk menurunkan porsi kita gitu, bobot kita dari 1%-an jadi ya, kita belum tahu akan turun sejauh apa, tapi ya turun lah gitu, rencananya akan seperti itu kemungkinannya. Tapi ini belum pasti juga, ini masih akan digodok. Kenapa? Karena ada namanya soal free float. Free float itu pada dasarnya kalau bahasa sederhananya adalah kepemilikan publik dari suatu saham. Oke. Jadi jangan sampai suatu saham itu dimiliki oleh hanya strategic investor atau si pemegang saham pengendali PSP atau hanya segelintir orang atau segelintir kelompok saja. Kita nggak pengen kayak gitu. Karena ketika investor asing itu masuk, dia harus bisa keluar. Jadi kayak harus liquid. Jadi salah satu indikator liquidnya adalah ya bid offer table, ya pastinya itu ya, satu bid offer table, market cap-nya juga gede, kemudian juga free float-nya juga gede, jadi persentasenya gede. Artinya semakin banyak investor itu secara publik yang punya saham tersebut, jangan hanya terkonsentrasi lah terhadap satu pihak kayak gitu, terhadap satu kelompok. Nah, free float ini bisa dilihat dari apa? Ada yang namanya transparansi. Oke. Free float ini kan bisa dilihat datanya itu dari mana? Dari KSEI, Custodian Central Bank Indonesia, karena dia yang megang, saham ini yang punya si A, si B, si C, saham ini yang punya si A, si B, si C gitu, dan sebagainya. Mereka punya detail lah ke KSEI ngelapor ke Bursa Efek Indonesia, nanti Bursa Efek Indonesia yang akan ke MSCI kayak gitu. Nah, yang dilihat dari MSCI ini setelah diskusi dengan Bursa Efek dan sebagainya ya SRO ya, Self Regulatory Organization, itu memang sudah ada perbaikan lah, sudah ada omongan baik sebetulnya dari SRO kita Bursa Efek terhadap juga ke MSCI. Tetapi omongannya ini masih, kalau menurut kesimpulannya MSCI itu masih minor, belum major gitu. Jadi ketika diskusinya terjadi kemudian MSCI menilai masih minor, which is transparansinya masih belum transparan menurut MSCI gitu. Dia pengen bukanya lebih banyak lagi lah, intinya kayak gitu bahasa sederhananya ya. Tapi ya mungkin belum ada kesepakatan yang terjadi, transparansinya belum cukup clear kayak gitu, sehingga akhirnya orang-orang berpikir ini akan menurunkan porsi kita atau bobot kita atau weight kita di MSCI. Ketika bobot kita turun, maka dampaknya apa tadi? Foreign keluar. Foreign keluar, ISG turun, saham-saham juga turun. Dan sebetulnya bukan cuma itu. Yang kalau kita perhatikan decision yang dilakukan oleh MSCI ini berdampak juga kepada, kan kita ada namanya MSCI di bulan Februari itu akan rebalancing lah. Ada sekitar, kalau saya nggak salah ingat, setahun itu ada 4 kali rebalancing. Bulan 2 terus tambah 3, berarti bulan Mei terus tambah 3 lagi kayak gitu ya. Nah di bulan Februari itu harusnya ada rebalancing. Nah cuman karena adanya case seperti ini soal transparansi ini, sehingga di freeze dulu. Jadi yang harusnya ada di bulan Februari di freeze dulu. Jadi nanti akan di reassess lagi sampai di bulan Mei. Jadi kan kita tahu ya ada beberapa rumor dan juga memang kita lihat data-datanya juga mendukung soal beberapa emiten yang berpotensi masuk ke MSCI di bulan depan, bulan Februari. Tapi karena di freeze, dihentikan sementara waktu, sehingga emiten-emiten yang kita harapkan bisa masuk ke dalam MSCI itu jadinya nggak bisa masuk. Jadi otomatis apa? Kita punya ekspektasi tadinya masuk, inflow masuk nih dari asing nih, sahamnya naik dan sebagainya, akhirnya nggak jadi naik karena nggak jadi masuk kan kayak gitu kan. Itu satu. Kedua, kalau kita perhatikan, jadi gini, MSCI Indonesia itu adalah emerging market. Jadi ada developed market, emerging market, di bawahnya emerging market ada namanya frontier market. Nah, MSCI dalam pengumuman resminya, announcement-nya dia katakan kalau sampai di bulan Mei nanti, ini kan proses reassessment 4 bulan ke depan, Februari, Maret, April, Mei. Sampai bulan Mei nanti tidak ada itikat baik dari pihak kita, SRO dan sebagainya terhadap MSCI soal transparansinya ini. Kalau nggak ada itikat baik, itu ada kemungkinan untuk MSCI menurunkan dari emerging market ke frontier market. Yang mana kalau ini diturunkan berarti outflow-nya akan Lebih gede banyak. lagi. Iya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita. Poinnya itu sih. Dan kalau kita lihat pasar tuh biasanya akan ngelihat ke depan ya, expected-nya seperti apa. Expected-nya bisa turun, ya jadi dia akhirnya selling price-nya gede lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan juga soal MSCI ini Mas, ini kan juga di sosmed pada akhirnya masyarakat yang berinvestasi juga begitu kan, atau yang trading melihat kalau MSCI ini menyasar dalam tanda kutip saham-saham konglo Mas. Jadi kan Mas Revo juga bilang kalau misalnya ya saham itu kan memang seharusnya dimiliki oleh market itu, tidak dalam 1, 2 atau berapa golongan tertentu. Tapi masyarakat juga mungkin sekarang udah pintar begitu. Mereka melihat nih MSCI jangan-jangan menyasar saham-saham konglo yang mana memang saham konglo ini kan menjadi penggerak IHSG dalam setahun terakhir lah. Kita bisa nembus sampai 8.000 kan juga gara saham konglo begitu. Apakah artinya mungkin ke depan nanti tren konglo udah mulai berkurang nih? Apakah semua kembali ke fundamental yang mana saham-saham yang dikenal punya fundamental baik dalam setahun terakhir ini memang pergerakannya begitu-begitu aja Mas? Ya memang kalau dalam berinvestasi pastinya kita akan melihat
ya satu kayak evaluasi, kemudian dia revenue-nya growth atau enggak, laba bersihnya naik atau enggak secara year on year ya, kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Dan itu biasanya saham-saham fundamental yang memang oke lah gitu. Kalau kita lihat saham-saham konglo, menurut saya tidak semua saham konglo itu buruk juga. Memang ada saham konglo yang secara PE ratio-nya udah 400 Sampai kali, udah digoreng-goreng, ratusan kali, ya kan? dan digoreng-goreng gitulah gitu ya. Tapi memang ada juga saham konglo yang memang dia lagi ekspansi kayak gitu ya. Dia akuisisi sana, akuisisi sini, diversifikasi jadi yang lebih mineral, gold dan sebagainya. Itu juga ya oke juga gitu ya. Apakah fundamental akan bangkit belakangan ini? Maksudnya ke depannya gitu. Kalau kita ngelihat dari bukan hanya soal MSCI, kita ngelihat dari kayak Danantara, ngelihat dari beberapa institusi besar lah gitu ya. Kita ngelihat memang di tahun ini itu mulai ya kayak kita sebut aja lah secara ininya kayak BUMN ya, itu BUMN juga kelihatannya akan semakin diperbaiki ya, makin kesini akan semakin diperbaiki. Dan kalau kita lihat dari sebagai contoh aja, kita lihat di reportnya Danantara Economic Outlook 2026 itu menyampaikan memang earnings di 2026-2027 itu untuk BUMN atau SOI itu bisa lebih baik lah dibanding tahun lalu seperti itu. Jadi itu mungkin akan lebih baik lah untuk kedepannya. Dan memang kita harus pilih-pilih lagi ya BUMN mana yang secara fundamental solid atau enggak kayak gitu ya. Kita harus pilih-pilih lagi. Nah, kalau kita bicara soal saham konglo, memang cukup banyak saham-saham konglo kita itu yang secara proporsi kepemilikan sahamnya itu terkonsentrasi ke salah satu pihak atau salah satu kelompok, salah satu golongan kayak gitu. I see. Dan itu yang memang ya MSCI itu nggak suka soal-soal yang kayak gitu ya. Dia pengen itu ya tersebar gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu akan berakhir atau enggak, saya rasa turun iya pasti, karena kita lihat sekarang juga udah mulai turun. Tapi kalau berakhir, I think nggak semudah itu. Saya rasa dari pihak konglomerasi konglo ini juga akan ya muter otak lah, muter otak bagaimana caranya. Kan sebenarnya kalau mau naikin free float tuh caranya macam-macam ya. Bisa jadi ya disebar aja ke publik seperti itu, atau dia apa namanya, ya saya kurang tahu persisnya gimana cara mereka kungfu-kungfunya mereka seperti apa. Tapi kan macam-macam caranya bisa dilakukan lah, dan mereka juga bukan orang-orang baru juga di dunia market dan dunia usaha. Jadi bisa diatur lah seperti itu. Yang penting mereka menaikkan free float itu atau mengurangi kepemilikan mereka itu bukan dalam artian bisnisnya lagi melemah atau industri lagi melemah, tapi memang semua dalam koridor yang sesuai dengan peraturan lah gitu. Seperti itu sih. Biasanya ketika ya kan sebetulnya ada demand dari MSCI juga untuk ya pasar Indonesia melakukan sesuatu lah gitu ya, atau let's say salah satunya adalah untuk bisa lebih terbuka gitu ya mengenai siapa-siapa aja sih, atau bagaimana sih pembagian saham-saham ini di publik gitu ya, siapa-siapa aja pemiliknya dan segala macam. Tapi sebetulnya seberapa buruk atau seberapa panjang sebetulnya efek dari MSCI ini bisa terjadi? Kan ini sebenarnya juga dalamnya lumayan ya, dalam banget bahkan gitu ya, sampai 7, sekian persen, sampai berapa how bad it's gonna be. Dan sebetulnya gimana nih ketika ke 11 sektor nih merah semua gitu Mas? Ya, kalau how bad, kalau saya patokannya adalah gimana nanti dari sisi kita, government, SRO semuanya itu memberikan statement. Sebetulnya kalau kita perhatikan dari Bursa Efek Indonesia sendiri, dari Korseknya, kemudian dari Dirut BEI, yakni Pak Iman Rahman juga sudah terbuka sebenarnya tadi pagi ya, ketika MSCI keluar, kemudian ISG amburadul gitu ya, ambruk seperti itu. Dari pihak bursa sebenarnya sudah ada mengungkapkan statement juga bahwa intinya mereka itu akan bekerja sama lah SRO ini ya, bursa, kemudian dengan KSEI dan lain sebagainya, OJK juga pastinya, untuk bisa menyusun strategi yang tepat lah gitu ya. Yang jelas tidak mau merugikan investor juga, tapi juga kita bisa masuk ke MSCI, intinya kayak gitulah, sesuai dengan apa yang diminta atau dipropos dari sisi MSCI itu sendiri. Pastinya mereka sudah ada diskusi dan sudah ada keluar statement tadi pagi dari pihak Bursa Efek Indonesia. Cuma kalau dibilang how bad, kalau menurut saya gimana ini bisa bukan hanya bicara soal kata-kata, tapi ada tindakan, ada aksi yang clear yang mereka lakukan gitu ya. Dan itu satu. Yang kedua juga bicara soal bukan hanya 1-2 entitas atau 1-2 pihak yang berbicara, tapi ya mungkin ada dari Kementerian A juga berbicara, mungkin dari ya instansi lain juga yang berbicara, yang menenangkan pasar. Karena basically kalau udah kayak gini tuh justru kalau menurut saya kita tidak boleh sebagai fearmonger gitu ya. Kita nggak boleh, jangan mongering lah, gitu, jangan malah menyebar ketakutan gitu ya. Karena gini, kita punya banyak emiten-emiten yang memang fundamentalnya juga oke-oke aja, dan dia punya ekspansi target 2027, 2000 sampai 2031 pun ada. Oh, kita mau ke gold, oh kita mau begini, mau diversifikasi dan sebagainya. Itu kan bagus gitu. Mereka punya kasnya bagus, buyback. Jadi aksi-aksinya juga memang oke-oke gitu. Tapi turunnya ini kan something yang cuma soal, bukan cuma sih, cuma kayak gimana ngomongnya ya.
soal transparansi bukan soal fundamental kita gitu. Ya Yang kita ngomong GDP kita oke, inflasi kita oke, Oke, rupiah iya. juga udah membaik dan sebagainya. Cadangan devisa kita juga gede banget 156 bio. Jadi Iya. ini bukan something yang struktural gimana gitu. Ini Iya. kan soal Betul. transparansi. Tinggal gimana nanti bursa dan KSE dan sebagainya bisa lebih terbuka aja gitu. Itu ketika itu sudah terbuka, semua aksinya jalan, ya harusnya udah rebound lagi gitu. Tinggal ini Benar. masalah apa ya, mereka Transparansi. memberikan Ini statement gitu-gitu sih. sama lah kayak kita juga ketika punya hubungan baik dengan seseorang kan kita juga pengen clarity alias kejelasan. Nah, nggak maunya HTS ya. Nggak mau Jangan HTS. Nggak mau HTS, nggak mau ada yang Iya. ditutup-tutupin sebelum kita melangkah lebih jauh gitu Iya. kan. Harus tahu ini inunya juga. Ini curhat gitu. tapi gimana sih? Iya, nggak mau. Iya dong. Katanya nggak mau H2C sih mas. H2C Harap nggak. cemas. Harap cemas. Iya bener. Tapi apakah kita harus harap cemas mas? Karena kan Pak Purbaya begitu Pak Menkyu sempat bilang kalau beliau ini mentargetkan IHSG itu 10.000. Sekarang udah lagi menukik banget nih. Apakah masyarakat masih harus optimis? Ya, optimis pasti harus lah ya. Cuman Harus. apakah target 10.000 ini bisa ditempuh dalam jangka dekat begitu atau mungkin 10.000 ini masih merupakan maraton yang jauh mas? Ini bukan dalam waktu yang dekat pastinya ya. Ini kita gini, kalau dari MCA sendiri sebenarnya 2026 itu di 9.300 kurang lebih. Kita nggak expect at the end of the year ya 2026 itu Desember kurang lebih di 9.300-an. Karena kita nggak mau expect yang terlalu tinggi juga gitu ya. Di tengah ya memang kita punya fundamental dan sebagainya juga oke, tapi 10.000 itu bukan artinya itu impossible to be achieved gitu. Cuma memang butuh dorongan yang luar biasa gitu ya. Kita ngelihat kondisi saat ini banyak gangguan-gangguan yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang benar-benar unpredictable, cuma kita memang karena kita tahu bahwa MSCI ini akan ada review lah gitu ya, dan sebelum nanti menuju bulan Februari, cuma kita nggak expect dia akan membuat sampai sekitar 8% trading halt kayak gitu. Tapi basically kalau dibilang apakah seperti itu dalam waktu dekat, saya rasa enggak ya, karena satu, kita ngelihat masih ada kelihatannya MSCI ini sampai belum ada statement dan aksi yang clear dari dalam negeri terhadap yang sana, MSCI kayaknya masih akan cukup sulit untuk kenaikannya. Saya rasa mungkin ini akan naik, ada rebound dan sebagainya dengan beberapa statement yang akan diberikan oleh dari pihak dalam negeri ya. Cuma untuk sustain atau enggaknya, ya kalau nggak ada aksinya saya rasa nggak akan itu, sustain. Nah iya. ini butuh ada aksi yang clear gitu. Misalkan ngirim surat lah atau apa, diskusi di US sana atau seperti apalah kayak gitu. Yang kedua adalah bicara soal apakah orang-orang ini masih tetap percaya dan berinvestasi di dalam negeri atau enggak. Kalau terus diberikan ya fear mongering kayak gitu, ketakutan, kemudian kita kita tidak punya dana yang cukup karena kita misalkan karena kita tahu ada yang PHK lah, ada yang sebagainya. Jadi kan otomatis kan jadi dananya nggak ada, mereka nggak ada nggak ada dana untuk mereka investasi, berarti dana nggak ada masuk ke bursa lah gitu kira-kira gitu. Nah, kan jadinya susah juga untuk bisa mencapai 10.000 kalau nggak ada dana yang masuk kan poinnya kayak gitu. Jadi 10.000 itu bukan artinya impossible to be achieved, cuman harus struktural juga harus diperbaiki juga ya. Selain faktor eksternal MSCI, tapi struktural kayak ya gaji karyawannya, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan, inflasi, nilai tukar rupiah itu. Kalau itu semuanya emang solid semua ya it's not impossible sih untuk kesana memang. Oke. Menarik. Terakhir nih mas, ini di tengah indis IHSG mas ya. Not only Apa in yang this economy ya. Indis ekonomi. Apa yang bisa Mas Revo sampaikan pada Tickers untuk tidak panik yang pasti pertama, Ya. dan juga apakah ini saatnya kita untuk serok atau wait and see dulu mas? Saya bagi dua, Oke. ke influencer dan juga ke investor retail pada umumnya. Influencer. Influencer atau siapapun lah, pokoknya yang berhubungan dengan sosial media, Oke. mau dia selebgram, mau dia di YouTube ataupun itu. Dengarkan kalian. Yang Oke. pertama adalah kalau yang punya pengaruh gitu ya, karena mungkin followernya banyak, subscribernya banyak dan sebagainya. Buat saya sebisa mungkin jangan melakukan fear mongering ya, jangan menakut-nakutin kayak gimana lah gitu. Kita percaya bahwa di bawah pemerintahan yang ada saat ini itu overall ya memang pasti ada minus-minusnya, pasti ada loophole-nya, tapi overall kita berada dalam track yang terus bertumbuh lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan memberikan fear mongering lah, itu yang pertama. Kalau kita bicara ke investor retail, untuk masuk saat ini menurut saya belum dulu, karena belum ada rejection yang cukup clear, belum ada rebound yang cukup clear. Tadi sempat ada rebound, tapi ternyata turun lagi sampai trading halt minus 8%. Jadi saya rasa mungkin wait and see dulu. Tapi kalau untuk yang benar-benar pemula mungkin bisa masuk nanti ketika sudah mulai ada rebound. Saat ini kan belum ada di 8.300-an, belum ada rebound. Setelah mulai ada rebound atau rejection, bisa diperhatikan saham-saham yang memang back to fundamental. Back to fundamental ya, yang memang
Dia punya fundamental kuat, revenue-nya bagus, semua ya, pendapatannya, laba bersihnya naik tahun per tahun kayak gitu-gitu sih. I see. Fundamentalis not dead. No, it's not. Iya lah. Nggak, Karena ya. ada dua kubu Za, ada yang konglo ada yang Benar. fundamental. Kalau lu apa? Benar. Aku in between ya. In between. Ya kan harus Konglomental tetap ya? bisa, konglomental. Karena kan harus Gitu. tetap bisa melihat apa tuh kans di Iya, peluang segala, ya. iya, Di- di segala diversifikasi. kemungkinan. Iya, betul, betul. ya Keren, kan. keren, Tapi anyway, keren. terima kasih banyak Mas Siap. Revo juga Thank you, ya Mas Revo. sudah menjelaskan sama kita apa yang sebetulnya terjadi gitu, dan tentunya dengan tahu backgroundnya apa yang terjadi, jadinya kayak oh ya make sense aja gitu Iya. ya. Kenapa sebetulnya penurunan itu juga bisa sedalam ini gitu. Anyways, kita habis ini juga masih akan lanjut lagi juga. Kita akan punya hakim MK baru. Yang baru. Ada Iya. nama baru yang juga diusulkan sama DPR untuk jadi hakim MK terbaru gitu ya, dan kita pengen tahu ya biar kenal aja. Tak kenal maka tak sayang ya kan. Tak kenal maka tak sayur ya kan. Wow. Oke, nanti jangan kemana-mana. Habis kita balik lagi tetap di Detik Sore. Nggak cuma rere. Yeay. Welcome back di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, Detikers. Ini kayaknya cukup ini juga ya, bisa dibilang juga new year, new job. Wow, new position ya kan. New me. Di tahun 2026 ini kita dikabarkan akan punya hakim MK baru. Karena memang juga posisi sebelum beliau ini yang nantinya akan dilantik atau disahkan menjadi hakim MK juga memang udah habis juga ininya, Iya, masa masa jabatannya, masa jabatannya. kerjanya gitu. Tapi tentunya kita pengen mengenal lebih jauh soal sosok yang akan menjadi hakim MK satu ini ya. Yes, betul Za. Apalagi ya sebenarnya kan Detikers kita juga udah harus mulai melek lah. Tadi walaupun ya sebelum kita mulai gue sama Iza sempat ngobrol, nih topik Detik Sore kayak berat banget ya. Soal hakim Jujur. MK gitu ya kan. Tapi karena Jujur. in this era begitu ya In Za this ya. era. In this era begitu. Maksudnya kita harus melek dalam segala hal begitu kan Detikers. Apalagi ya Pak Adis Kadir ini yang akan menjadi hakim MK yang baru ini kan diambil dari DPR ya kan. Oh ya, di apa tuh namanya? Dicalonkannya Direkomendasikan dari DPR oleh yang mana Betul. ini kan juga ya masyarakat juga bisa melihat kalau memang wah apa jangan-jangan nanti ada konflik kepentingan dan lain sebagainya begitu ya Za. Tapi untuk tahu lebih jelasnya lagi dan juga kita butuh pencerahan kayaknya 3 SKS hari inilah. Kita bersama Betul. Profesor Juanda selaku pakar hukum tata negara. Selamat sore Prof Juanda. Halo sore Prof. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Lagi di mana Prof sore ini? Oh, lagi di Jakarta dan sekitarnya. Oh, Nah, ada dan sekitarnya ya, karena Halo. masih tetap harus ini kayaknya kesana kemari Mari, kayaknya ya. urusannya ya sore-sore begini. Baik, Prof Juanda, apakah bisa mendengar kami dengan jelas? halo Prof. Halo. Iya. Jelas ya Prof suara kami ya Prof. Ya, ya. Ya oke. Prof soal hakim Jelas, MK. jelas. Iya Prof, soal hakim MK yang baru Prof, Pak Adis Kadir Prof, ini kan seorang politisi yang juga wakil ketua DPR RI ya Prof. Sejauh mana Prof Juanda melihat pemilihan Pak Adis Kadir ini Prof, yang mana memang pada akhirnya ya menjadi perbincangan lah di masyarakat Prof. Ya, saya kira begini ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama adalah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, terus tentu bagaimana proses pencalonan mulai dari pendaftaran, pencalonan, terus sampai kepada pemilihan dan tentu penetapan sekaligus pengesahan dari presiden tentunya itu kan diatur di dalam tata tertib sendiri yang tentu kalau bicara soal sumber dari hakim konstitusi itu kan kita kenal ada 3 sumber. Betul. Pertama adalah dari pemerintah, yang kedua dari DPR, yang ketiga dari Mahkamah Agung. Nah,
bagaimana tata caranya, tentu secara teknis itu diatur di masing-masing apa lembaga tadi, ya. Nah, tentu secara umum yang perlu diperhatikan soal bagaimana seorang calon hakim konstitusi itu memiliki persyaratan-persyaratan, ya. Dia adalah negarawan, dia adil, ya. Dia memiliki kepribadian yang baik, ya. Nah, ini adalah memiliki integritas tentunya. Nah, ini adalah persyaratan utama, ya, baik itu dari DPR, baik itu dari pemerintah maupun dari Mahkamah Agung. Nah, kemudian tentu minimal persyaratan formal lainnya adalah umur minimal 55 tahun sampai 67 tahun, ya. Kemudian memiliki ijazah yang berlatar belakang hukum, ijazah doktor dan S2. Jadi di sana disebutkan tidak ada kata atau, tapi dan, berarti yang wajib itu adalah memiliki latar belakang sarjana hukum dan tentu adalah Magister dan doktor S2 hukum, Iya. terus doktor hukum. Nah, kemudian ya tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun misalnya. Nah, ini semua persyaratan formal. Nah, tinggal lagi katakanlah dianggap semua lengkap, ya. Tinggal bagaimana pendaftaran. Pendaftarannya harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan objektif. Transparan ini tentu ya dibukalah proses pendaftaran itu kepada halayak ramai, supaya halayak ramai tahu figur yang dicalonkan oleh DPR atau yang mencalonkan diri, ya. Nah, biasanya saya sering mengkritik kalau dalam soal seleksi pejabat publik itu biasanya kalau itu adalah yang diinginkan adalah 3, maka biasanya yang mencalonkan diri itu harusnya lebih dari 3, minimal 5 atau 6, supaya disitulah letaknya nanti, ya, bisa dipilih yang mana yang terbaik. Betul. Tapi kalau misalnya ya yang diinginkan 3, maka yang mencalonkan diri 3 saya ragukan, ya. Artinya itu sudah ada indikasi direkayasa atau pesanan tertentu. Sama seperti sekarang misalnya, kalau masyarakat menilai Bapak Adis Kadir ini dia calon tunggal misalnya. Menurut saya ini tidak pas kalau ini calon tunggal. Harusnya dibukalah pendaftaran itu seluas-luasnya dengan transparansi tadi, ya. Maka siapapun yang ingin berminat mencalonkan diri menjadi calon hakim konstitusi, maka diumumkan kepada halayak minimal menurut saya 1 minggu sebelum itu dibuka misalnya, atau pendaftarannya. Nah, dengan demikian maka menurut saya dalam negara demokrasi sebanyak-banyak orang mencalon, maka itu lebih akan mendapatkan seseorang individual calon yang lebih mumpuni dan berkualitas. Kalau itu lebih banyak, katakanlah ini adalah dibutuhkan 1 orang, maka kalau dibuka pendaftaran secara luas dan sehingga masyarakat tahu, ya. Jadi sehingga punya pilihan dengan ya, Pak? demikian Punya options gitu kita. Benar, para yang merasa memenuhi persyaratan tadi, bisa saja ini sampai 10, sampai 12, atau lebih dari 12 atau sampai 20. Terus Tapi yang diperbutkan kursi 1 misalnya. Nah,
Gimana? Salah satu hal yang juga saya juga awam sekali Prof dan juga pengen tahu sebetulnya muncul nama atau sosok Adis Kadir ini tuh sebetulnya dari mana? Karena sebetulnya sempat juga ada kabar ada nama sebetulnya yang sudah diusulkan sebelumnya untuk mengisi posisi Hakim MK ini dan kemudian prosesinya tuh dianggap ya tadi seperti Prof bilang juga kami juga cukup setuju yaitu seperti cukup diburu-buru gitu, cepat cepat, disahkannya gitu Prof. Ya, makanya itu ya, melanjutkan yang tadi. Saya sendiri terus terang aja, ya, saya baru dapat berita bahwa ternyata ada penggantian sebelum ada pelantikan. Dan itu pun, ya, proses penggantian ini pun saya terus terang, ya, saya belum baca sebelumnya ada pendaftaran. Ya, ada penggantian tentang pendaftaran untuk menggantikan Profesor Arif. Nah, ini juga saya hampir tiap hari melotot mas media, ya. Tapi kok muncul ada kabar bahwa sudah ditetapkan ya saudara Adis Kadir ini untuk menggantikan siapa yang kemarin sudah ditetapkan, sudah dipilih. Nah, kok saya kaget. Nah, oleh karena itu kekagetan saya yang memang biasa melotot media massa dan atau sebangsa itu dan seringkali diundang oleh para mass media nasional, saya terus terang merasa kaget dan baru tahu bahwa ternyata ada pemilihan yang diam-diam atau pendaftaran yang diam-diam. Menurut saya ini sangat disayangkan. Jadi unsur transparansinya tidak terpenuhi ya. Yang kedua adalah soal bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi untuk menjalankan aspek partisipatifnya masyarakat kalau tidak terbuka, tidak transparan, mulai dari pendaftaran dan seterusnya sampai kepada seleksi dan penetapan lainnya. Jadi maka tentu unsur partisipatif masyarakat tidak terpenuhi karena unsur yang pertama tadi transparansinya kurang terpenuhi ya. Nah, baru selanjutnya adalah objektif. Pertanyaannya apakah objektif kalau unsur pertama, unsur kedua, partisipasi transparan dan partisipatif tadi tidak terpenuhi? Kemudian apakah kriteria objektif terpenuhi misalnya? Nah, saya masih ragukan objektivitas kalau diam-diam, kalau transparan, partisipasi masyarakat dibuka, kemudian ada pilihan-pilihan lain secara kompetitif, saya kira di situ ada napas jiwa objektifnya. Tapi kalau itu tidak, saya kira saya meragukan objektivitas juga. Jadi ini kelihatannya bisa saja dugaan saya adalah sangat subjektif, tidak objektif, dan ada pesanan-pesanan tertentu. Dan inilah yang kita sarankan dan kita sayangkan ya, untuk sebagai seorang hakim konstitusi harusnya DPR tidak melakukan di luar dari kriteria yang bagaimana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku tadi ya. Nah, walaupun mungkin saja persyaratan yang dipersyaratkan misal umur, kemudian pendidikan, pengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum ya, punya integritas. Integritas ini susah juga kita menilai ya. Kalau misalnya tidak dibuka secara luas. Dan inilah perlunya partisipasi masyarakat untuk menilai apakah calon seseorang itu kan yang tahu sebenarnya tidak hanya sekelompok tertentu, tapi kalau dibuka luas, oh ternyata benar kalau dia 10 tahun di DPR misalnya seperti. Karena memang juga cukup tidak tidak umum juga gitu ya, atau mungkin memang biasanya juga hakim MK tuh tidak berangkat dari seorang politisi gitu. Termasuk juga pencopotan jabatan terlebih dahulu gitu untuk akhirnya disahkan menjadi hakim MK juga. Nah, menurut
Prof juga gimana nih akhirnya independensi MK terhadap DPR karena kan memang juga tidak ada jarak nih dari posisi wakil DPR sebelumnya ke akhirnya disahkan menjadi hakim MK dengan waktu yang begitu cepat gitu. Ya itu kan salah satu syarat juga, diharapkan orang yang jadi hakim konstitusi itu nantinya bisa independen ya, Ya. baik terhadap pemerintah yang berkuasa maupun terhadap DPR yang lagi ada sekarang. Nah, tentu termasuk juga wakil dari Mahkamah Agung. Nah, dari 3 unsur ini ketika ditanya apakah menjamin independen, saya kira kalau dimulai dengan tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak objektif, maka di situ muncul, saya khawatir ya nanti kata-kata saya tolong jangan ditambah dan ini saya khawatir ya dugaan masyarakat muncul ya bahwa calon ini nanti adalah tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu di DPR misalnya. Nah, ini saya menduga seperti itu ya. Bagaimana kalau sudah ada deal-deal politik atau deal-deal hukum nantinya antara si calon yang terpilih dengan oknum-oknum tertentu di DPR misalnya, atau secara kelembagaan misalnya. Ini kan tidak bagus dalam kerangka kita ingin memperkuat, membangun Mahkamah Konstitusi yang menegakkan hukum dan keadilan misalnya. Nah, bagaimana hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa ditegakkan atau diberikan apabila nantinya ketika seseorang yang dihasilkan seperti ini ya dikhawatirkan tidak independen dan tidak bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya kalau berkaitan dengan kepentingan oknum-oknum tertentu yang telah memilih yang bersangkutan atau partai tertentu nanti wajar saja kalau ada dugaan seperti itu karena secara psikologis biasanya hubungan kejiwaan antara yang memilih dan dipilih itu sangat kuat sekali. Nah, ini dugaan saya itu akibat dari tidak transparansinya dan tidak diberikan partisipatif yang luas. Saya tidak tahu. Kalau ditanya seperti ini nanti pasti para anggota DPR mengatakan, oh sudah partisipatif, melibatkan masyarakat misalnya. Iya, itu dia. Ya, pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat di lingkungan Senayan itu saja atau di lingkungan orang-orang yang ada di DPR? Nah, tapi masyarakat luas bagaimana? Masyarakat yang mana? Jadi ini kan nanti jadi polemik dan debat-debat. Pasti mereka menjawab, oh kami sudah lakukan membuka ruang partisipatif. Nah, kemudian misalnya transparansi dan segala, pasti mereka di sana membela diri ya. Nah, tapi ukuran dari partisipatif itu, apakah partisipatif hanya kalangan kawan-kawan di DPR atau partisipatif secara luas untuk masyarakat Indonesia dengan berbagai disiplin dan latar belakang disiplin profesi misalnya. Nah, ini kan sulit kita untuk menangkis, maksud kita ini sulit kita untuk menerima kalau ada masyarakat yang mengkritisi hal-hal seperti ini. Dan memang faktanya ya saya sendiri tidak tahu yang lain ya. Saya sendiri baru tahu adanya penggantian, ada proses dari penetapan ini ya, penetapan ini baru dalam 2 hari ini. Berarti kita mencuat sebagai yang sebagai publik Pak, sorry aku potong punten. Apa yang bisa kita lakukan juga sebagai dalam upaya pengawasan gitu ya, atau apa yang perlu kita lakukan gitu dengan adanya ketidak
umuman ini gitu. Apa yang harus diawasi begitu Pak? Karena kan memang juga ini nanti Pak Adis ini jadi satu dari 9 hakim MK begitu kan. Dan sejauh mana nanti Adis Kadir ini suaranya bisa mengaruhi keputusan MK begitu Pak? Sorry. Saya kira begini ya, kita ini mau membangun lembaga Mahkamah Konstitusi ini dengan benar dan lebih baik atau tidak begitu ya. Kalau kita ingin membangun Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan semangat reformasi di mana munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam rangka untuk mengawal konstitusi, maka tentu pengawal-pengawalnya juga punya kredibilitas, integritas dan melalui proses yang benar. Tapi ketika pengawalnya namanya hakim konstitusi ada yang tidak sesuai dengan ya prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi itu sendiri dan kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang dan bagaimana tata cara menyeleksi pendaftaran penetapan di DPR misalnya tidak sesuai, apakah begini caranya? Apakah kita misalnya bisa yakin apa yang dilakukan oleh seseorang yang terpilih dengan sebuah keraguan proses yang seperti ini? Saya sangat prihatin intinya kalau kita bernegara ini selalu melakukan sebuah intervensi non hukum. Saya tidak mengatakan hanya politik, tapi intervensi non hukum. Bisa saja non hukum itu karena faktor kekuasaan, ya yang sedang berkuasa atau karena faktor politik tertentu di belakangnya atau karena faktor-faktor non hukum lainnya ya. Itu sangat luas sekali. Ini saya kira kita harus menyudahi ya formalitas saya bilang begini, formalitas untuk memilih seorang pejabat negara di Republik ini. Kalau kita mau bahwa Mahkamah Konstitusi kita benar dan mengeluarkan produk-produk yang berkeadilan dan tentu untuk kepentingan negara kita, kepentingan rakyat kita. Tapi kalau seperti ini terus ya ada tapi tidak ada nantinya. Ada Mahkamah Konstitusi tetapi tidak ada manfaatnya dan dirasakan oleh ada masyarakat. partisipasi dan juga kepercayaan dari masyarakat juga yang sebetulnya perlu atau ya penting untuk dijaga gitu ya Prof ya. Benar nih Wes. Iya. Prof, terima kasih banyak juga sudah menjelaskan sama kami. Ya mudah-mudahan kita kayaknya tinggal berdoa dan mengawasi bersama-sama gitu ya kinerja dari hakim MK yang baru gitu. Tapi terima kasih Kita banyak. kita berharap bahwa kita sudahilah soal formalistik ini ya supaya negara kita menjadi negara yang benar, mahkamah dan lembaga-lembaga kita juga ya, menjadi lembaga yang memang peduli kepada kepentingan rakyat, bangsa. Dan terakhir saya katakan ya jangan sampai berubah rezim tapi tidak berubah keadaan dan kondisi kita. Ini saya kira kalau memang biasanya ada orang yang tidak mau dikritik ya. Nah, ada yang tidak mau kritik. Oleh karena itu saya mengkritik ini karena sebagai rasa cinta saya kepada negara, kepada kawan-kawan di DPR ini sebagai anak bangsa, supaya kita sudahilah perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Demi untuk kepentingan negara lah kita bicara hari ini dan untuk masa depan kita. Baik, terima kasih banyak. Prof Juanda juga udah menjelaskan sama kami dan saya selalu sampai kita berjumpa juga di lain kesempatan. Siap. Makasih Selamat sore, Prof. Prof. Selamat sore. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Prof, jempolnya langsung. Muncul jempolnya ya. Oke Afif, guys, abis ini sebelum Sunset Talk Iza, Iya ya. kita pasti udah mau jam pulang kantor. Kita ada pengen tahu nih bagaimana kondisi jalanan di luar sana. Apakah hujan? Apakah mungkin juga ada Apa becek? perlambatan kendaraan? Kita cari tahu ya setelah ini juga karena ada NTMC juga yang akan melaporkan secara langsung juga sama kita seperti apa kondisi lalu lintas sore hari ini. Karena nggak kerasa nih minggu depan ternyata udah bulan Februari aja, ya kan? Iya nggak kerasa. Kita weekend terakhir. Ini weekend terakhir berarti ya? Ya weekend yang ini Weekend nanti ini depan. 28 dan 31. Itu dia. Terus
2 minggu lagi long weekend apa Gun? Itu Chinese New Year. Oh, Imlek. Oh ya dan Imlek ya, ada juga Imlek. Hari Sama pertama puasa. Biasanya kalau hari pertama puasa tuh merah gak sih tanggal? Hari pertama puasa enggak, kalau zaman Gus Dur 30 hari merah sih. Wah, Zaman iya, dulu. iya, Zaman sekarang enggak ya. Iya. Kita tanggal 17 ya, 17 18 gitu puasa. Terus oh iya puasa tuh ketama Imlek kalau nggak salah. Makanya. Ya udah kalau gitu kita sapa dulu yuk dari tim NTMC ada hari siapa ini. di sana? Selamat sore Brigadir Eklesia bukan ya? Halo, selamat sore Brigadir Eklesia. Halo, Afif Bribtu. dan Iza. Selamat Bribtu sore. Eklesia, selamat sore. Sore hari ini udah siap nih untuk melaporkan juga sore hari ini seperti apa kondisi lalu lintasnya Iya, ya. katanya dari Kuningan sih. Silakan laporannya Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Afif dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Sarjo yang akan menuju ke arah Kalibata maupun arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai, cenderung mengalami ketersendatan jelang antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir, Detikers, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi juga tampak cukup ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Jelang antrian traffic light kami menghimbau dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga bagi seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan tentunya kembali kami menghimbau dikarenakan cuaca yang tidak menentu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan untuk itu kami terus menghimbau pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Afif dan juga Eiza. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia. Kayaknya sedikit mendung ya di sana ya. Lumayan. Apa karena lagi di bawah flyover nih? Benar. Jadi gelap. Jadi teduh ya. Teduh jadinya. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak atas laporannya juga Bribtu Eklesia. Selamat sore, selamat bertugas, dan salam presisi. Abis ini Detikers kita beralih ke yang segar-segar juga. Wah. Sunset Talk. Iya, kita ngomongin juga soal gimana sih sebetulnya 2026 ini kita masih bisa konsisten gak sih? Kayaknya kita tuh dituntut di konsisten tuh banyak gitu. Makan sehat konsisten, perlu olahraga Konsisten. konsisten, perlu Bang Bing Bung, ayo menabung kita nabung. harus konsisten juga. Kalau zaman dulu mungkin nabungnya cuman di celengan, Celengan, ya. iya. Kalau nggak konsisten ya itu diserokin, Yang di bawah. dicongkelin. Kalau ada yang tok wah tukang bakso nih, buka dulu dikit baru Dicongkel. belanja. Itu dia. Gimana sih sebetulnya ya kita bisa menjaga konsistensi ketika sedang menabung ataupun juga berinvestasi gitu ya. Karena ya kalau nggak dibangun dari sekarang atau nggak tahu kiat-kiatnya, ya dol lagi. Iya, diambil lagi duitnya. Jadi Detikers jangan kemana-mana. Habis ini kita barengan praktisi keuangan. Ada Mbak Mala Komalasari yang akan ngomongin soal kebiasaan finansial yang konsisten. Tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bang Bing Bung, ayo kita nabung. Detikers, kita kembali lagi. Di Detik Sore gak cuma hore-hore. Kita sore hari ini mau ngomongin soal gimana sih sebetulnya ya tahun baru ini udah 28 hari tapi kita kayaknya masih meraba-raba gitu. Formulasi apa yang paling tepat biar kita menabung atau berinvestasinya tuh tepat gitu. Dan konsisten, Za. Dan konsisten. Mungkin uangnya ada,
semangatnya mau tapi nggak konsisten. Nah, Itu selesai. kadang susah kan. Jadinya liburan ke Bali. Jadinya ngopi tiap hari. Dia nonton ya kan? konser, Nah, dia padahal nonton konsernya nggak ada, konser. nonton aja. Jangan aneh-aneh deh. Tapi tentunya sore hari ini kita juga akan ngobrol bersama dengan praktisi keuangan ya. Hari ini bersama dengan Direktur Utama dari Lift Manajemen Investasi juga ada Mbak Mala Komalasari. Mbak Mala, Selamat selamat sore. sore, Mbak Selamat Mala. sore. Sore hari ini seru banget Mbak Mala bisa mampir ke Detik Sore juga ngomongin soal ngatur keuangan. Mbak Mala ya, 2026 tuh kalau nggak melek atau nggak tahu cara ngatur keuangan udah pasti ketinggalan ya Mbak Mala ya. Betul, betul sekali. Mungkin Mbak Mala mau menyapa dulu Detikers yang nonton di rumah atau mungkin di kantor atau di jalan. Halo teman-teman Detiker semua, selamat sore semua. Terima kasih nih udah mengundang saya untuk bisa sharing di sini ya. Iya, dengan senang hati Mbak Mala. Ini kita mau curhat sebenarnya kita Iya. berdua ya. Ngomongin soal ngatur keuangan tuh kayaknya tiap orang pasti punya punya tantangan yang berbeda, punya kesiapan mental yang berbeda Iya. juga gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sepanjang perjalanan Mbak Mala juga biasanya apa sih yang bikin seseorang tuh susah untuk konsisten mengatur keuangannya? Oke. Yang pasti kenapa sih susah ya? Biasanya memang kalau kayak ngatur keuangan ini agak sulit. Biasanya nggak cukup terus ya. Terkadang juga itu tadi ya, mungkin Bener. gaji kita walaupun udah naik apa segala macam ya, niatnya mau nabung, niatnya mau atur keuangan, pas ujung-ujungnya sudah naik ya nggak ada Tetep. uangnya, tetap ya kurang juga ya. Iya. Akhirnya memang nggak terrealisasi gitu loh. Jadi kalau yang saya pasti ya harusnya pertama lebih fokus, kemudian juga konsisten sih sebetulnya gitu. Nggak usah pinter-pinter. Karena kan juga kadang-kadang orang dibilang investasi atau apa, mereka udah pikir wah kayaknya kita nggak bisa nih, kayaknya susah, kayaknya nggak ngerti begitu. Berarti nggak usah pinter-pinter Mbak. Dalam artian maksudnya kalau misalnya kita ngomongin soal ya menabung lah begitu lah, atau berinvestasi begitu kan pasti kita memperhitungkan segala itu Mbak. Misalnya kayak wah nih kalau misalnya investasi gue cocoknya mungkin gue nabung saham atau gue nabung apa gitu. Tapi ada juga yang gue reksadana aja karena gue takutan ada risiko begitu. Tapi pada akhirnya yang terpenting itu konsistensi berarti Mbak. Betul, konsistensi. Terus juga yang kalau saya pikir faktor yang terpenting tuh kita harus tahu dulu kebutuhan kita. Terkadang memang kalau beberapa yang kita lihat ya, yang saya kenal pas segala macam, terkadang tuh FOMO. Jadi pengen dapat hasil investasi yang besar. Iya. Tapi sebetulnya yang paling penting itu kita harus tahu dulu kondisi kita sendiri. Kita kan ceritanya mau ngatur keuangan. Iya, benar. Tapi kan ngatur keuangan kita sendiri ya. Iya, betul. Jadi kita harus cek dulu nih sebetulnya kita butuhnya untuk apa sih. Nah dari situ kita baru bisa atur, baru bisa rencana ini untuk apa dan time horizonnya mau berapa lama seperti itu. Kan kebayang ya Mas Mbak, kita mau ada goal yang mau kita capai, misalnya buat anak sekolah atau buat apa, tapi kita juga nggak tahu, bingung. Jadi akhirnya asal melihat misal ini lagi bagus nih kita main investasi atau main nabung atau apa, akhirnya nggak maksimal seperti itu. Jadi memang harus di set dulu tuh goalnya buat apa gitu ya. Betul. Sebetulnya apa sih tujuan utama kita menabung gitu ya, Ya, atau berinvestasi. betul. Jadi biar fokus gitu ya. Ya. Ini kalau diibaratin mungkin kita harusnya jadi kacamata kuda gitu ya. Kalau misalnya emang goalsnya adalah buat misalnya punya kendaraan baru atau punya rumah gitu ya, punya hunian gitu ya. Jadinya kayak kalau kegoda sama es kopi tiap hari sih kayaknya nggak akan nengok ya. Maca-maca ya. Iya, memaca-maca sih enggak gitu ya. Iya. Oke, tapi berarti fokus juga itu harus jadi satu kunci utama, atau sebetulnya juga sebenarnya menabung tuh enggak, atau berinvestasi tuh enggak semengerikan itu kok gitu. Oh iya, betul. Terkadang kan orang tuh berpikir wah harus mengerti nih, harus pinter ya. Apalagi kan istilah investasi tuh banyak sekali ya. Terkadang ada beberapa juga yang saya kenal gitu, diajakin ayo maksudnya investasi apa. Mereka bilang aduh saya nggak ngerti, saya takut, saya apa ya. Mungkin karena literasi, edukasi investasi atau
nabung juga kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau saya merasa bahwa investasi atau nabung itu ibaratnya sebetulnya kayak kita ini ya, kayak kita mau olahraga ya kan, olahraga atau kayak kita mau apa diet gitu ya. Itu kan sebetulnya nggak harus kita itu apa namanya forsil ya. Maksudnya 1 hari 2 hari mau dapetin misalnya resolusi 2026 mau turun berat badan berapa Langsung kilo turun gitu, gitu, nggak langsung bisa. turun nggak bisa. Jadi ternyata ujungnya adalah kita dari konsistensi itu ya. Tiap ini kita terus lakukan, akhirnya hasil goalnya ya bisa kita capai gitu. Oke. Setuju. Setuju. Sama ada nggak sih Mbak ini maksudnya beberapa mungkin setiap orang beda-beda Iya, kondisi iya, ekonomi juga iya, kan ya. betul, Tapi ada ya omongan luar sana gitu. Kalau misalnya nabung investasi ya harus angka yang cukup besar lah, nggak besar banget tapi cukup lah gitu. Karena kalau misalnya kecil gitu ya ntar nggak kerasa dong gitu. Tapi kan pada akhirnya ya setiap kondisi orang beda-beda begitu. Dan sekarang pun di era sekarang ini kita bisa kok nabung reksadana mulai 10.000 Betul. begitu. Apakah memang angka kecil ini pada akhirnya menjadi patokan atau justru tantangan atau justru kayak jadi males Mbak sebenarnya. Iya. Jadi bumerang begitu buat Iya orang. betul. Oke, terkadang mungkin orang itu merasa bahwa nilai kecil itu meremehkan ya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya lihat kalau misalnya kita bikin simulasi atau apa, anggapan ya sekarang misalnya reksadana bisa 10.000 ya, bisa ada 100.000 atau dan nabung saham juga apa segala macam ya. Itu sebetulnya kan nilainya sekarang nggak besar, nggak harus besar banget gitu ya. Nah ternyata kalau kita lihat kalau kita konsisten itu ujungnya itu kita melihat bahwa itu mengalahkan ini ya, mengalahkan orang yang mungkin sekali invest atau ada sekarang yang lagi apa tren apa segala macam ya dengan nominal besar itu bisa dikalahkan dengan konsistensi dengan nominal yang kecil. Anggap tadi misalnya berapa tuh 200.000 ya gitu Iya, ya, 200.000 200.000 lah sebulan anggap gitu. ya 200.000 sebulan. Misalnya kita mau simpen di apa nih pasar uang misalnya, anggapan sekarang kurang lebih 5% gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita taruh 10 tahun ya kan, itu udah lumayan kan, bisa dapat berapa tuh 24 juta ya. Jadi udah sama returnnya apa segala macam itu 5% sekitar 30 jutaan. Itu kan lumayan banget gitu loh. Setuju. Anggapan mungkin sekarang kita punya ibu-ibu punya anak misalnya umur 5 tahun ya. Hmm. Bingung nih gitu. Aduh, saya mau mempersiapkan uang untuk anak saya sekolah misalnya kan ya 15 tahun ya masuk SMA misalnya ya. Nah itu bingung kan, tapi itu sebetulnya tanpa sadar kita bisa mulai dari sekarang gitu loh. Kan nggak berasa ya itu 200.000. Apalagi kalau misalnya tambah ya Betul. 500.000 nggak berasa gitu ya. Atau mungkin tadi 10.000 itu pun tetap bisa dengan jangka waktu itu mengalahkan sebetulnya jebret sekali tapi mungkin kita nggak tahu seingatnya gitu kan. Akhirnya Iya. bolong-bolong Iya, seperti iya, itu. Itu malah lebih nggak bagus gitu seperti itu. Karena sebenarnya ya Mbak, ini kan manusia modern itu tantangannya atau bukan tantangannya ya, godaannya semakin variatif Betul. gitu ya kan. Mungkin zaman orang tua kita dulu nggak akan kebayang pengen nabung untuk nonton konser K-pop. Orang nggak ada artis K-pop yang masuk sini gitu kan ya. Atau mungkin juga nggak kebayang misalnya pengen punya apa gak zaman dulu nggak ada Labubu misalnya gitu. Atau belum ngetren tuh ngeski di Osaka gitu apa segala macam ya. Tapi sebenarnya dengan banyak apa ya godaan itu akhirnya juga namanya juga naluri ya kita juga jadi suka impulsif Betul, gitu. betul. Menahan diri dari segala apa ya godaan impulsivitas itu ketika apa ya kita sedikit-sedikit buka sosial media atau mungkin teman kanan kiri kita punya apa. Gimana sih sebetulnya untuk bisa mengetahui apa yang kita butuhkan dan mana yang sebenarnya kita cuman BM doang gitu. Oh iya pasti ya. Sekarang ini memang susah juga ya. Sekarang ini memang apalagi banyak ini ya e-commerce apa segala macam ya, pay later apa segala macam ya. Kayaknya itu sangat-sangat menggoda gitu ya. Betul. Dan kemudian juga memang sekarang juga banyak sekali kayak masyarakat sekarang ini ya. Maksudnya kita stres, kita belanja gitu ya, apalagi banyak yang sales ya. Kita stres belanja, happy juga belanja. Jadi akhirnya untuk menahan tuh mungkin lebih susah gitu kan. Nah pasti memang kita untuk bisa menghindari itu, kita pertama kita harus punya catatan juga. Terkadang kita tadi impulsif ya, kita nggak tahu yang kita keluarkan tiap bulan itu apa. Ya mungkin untuk teman-teman anak muda sekarang mulai coba kita
catat gitu ya pengeluaran kita apa aja, itu pasti Hmm. akan shock juga. Ternyata wah banyak sekali hal-hal yang sebenarnya nggak dibutuhin ya. Walaupun terkadang boleh lah memanjakan diri ya, nggak masalah gitu ya. Iya Benar. sekali-kali. Tapi kalau misalnya kebablasan mungkin nggak ini juga. Kemudian juga kita juga harus menghindari juga ini. Maksudnya membandingkan dengan orang lain juga ya. Karena kita FOMO kan. Misalnya oh si itu A dia, ganti iya. HP nih gitu ya. Wah ini ada yang baru nih Iya. iPhone 17 bentar lagi 80. Iya kan kayaknya wah aku masih belum gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa melihat dengan kemampuan kita sendiri boleh, tapi mungkin kita harus ada strategi untuk bisa membelinya seperti itu ya. Kemudian juga selanjutnya adalah juga kita juga harus melihat bahwa kita harus ada tujuan sih sebetulnya. Nah dengan tujuan itu ya pasti kita bisa akhirnya bisa mulai menabung dari saat ini juga. Seperti itu sih. Iya, iya, Ada iya, yang iya. ada teori juga gini. Sebenarnya ketika kita mau punya barang seharga tertentu, artinya kita harus punya tabungan 2 kali lipat. Atau bahkan sebenarnya ada yang lebih ekstrim, 10 kali lipat Dari harga dari barang kita harga mau. barang yang kita mau. Oke. Misalnya contoh nih, pengen apa ya yang gampang, misalnya motor 30 juta gitu ya. Oke. Berarti kita harus punya nih versi yang normalnya 2 kali lipat harus punya at least 60 60 juta. juta. Atau yang ekstrimnya harus punya 300 juta. Baru boleh beli motor 30 juta. Nah, ujung-ujungnya jadi kayak wah, it's so hard to reach ya. Jadi ujungnya nggak bisa beli dong kita. Nah, menurut Mbak Mala sendiri gimana? Oke, itu sebetulnya apa namanya pasti harus ada perhitungan juga. Betul. Ya, memang itu juga menunda kesenangan itu bagus ya. Maksudnya Oh, menunda ini kata kesenangan kuncinya ya. menunda kesenangan. Iya, menunda ya. kesenangan. Karena memang pasti ada harga yang dibayar lah. Kalau kita bisa membeli pasti mungkin ada yang nyicil atau pinjam, pasti kan ada bunganya atau apa segala macam. Kalau kita pikir bahwa dengan itu hitungan kita bisa masuk, is okay. Misalnya kebutuhan, karena kita harus bedain juga antara kebutuhan sama keinginan ya kan. Iya. Kebanyakan kita kan sebetulnya nggak butuh nih. Sebetulnya ingin, misalnya kita masih punya anggap motor yang dipakai gitu ya, tapi tiba-tiba wah itu ada yang bagus apa segala macam. Lucu ada Ada lucu, ada Hello Kitty. Ada tahu kayak anak motor saya. Kuromi. Iya, lucu banget gitu kan ya. Jadi akhirnya kita itu ke bawah-bawah ya, FOMO. Jadi akhirnya kita memaksakan diri. Segala sesuatu yang memang dipaksakan pasti ada harga yang dibayar ya Dibayarkan. belakangannya gitu. Iya, Seperti iya. itu sih Iya, sebetulnya. jadi sebenarnya juga jadi kayak how big we want apa ya si goal utama kita gitu ya. Karena kalau misalnya makin nggak kokoh nih fondasinya, Iya. wah makin banyak kiri kanannya juga. banyak gitu. Godaan banyak godaan sekali Godaannya ya. maksudnya. Banyak banget iya. Mbak Mala juga kan di Dewasa ini kan kita melihat Dewasa. ini ya udah kayak di novel aja ya. Maksudnya sekarang ini kan kita kalau dengar kata menabung tuh bisa macam-macam ya, Mbak. Maksudnya kalau dulu tuh kalau menabung tuh pasti langsung mikirnya udah nabung duit di Celengan. celengan, ya Iya. kan, atau nabung ke bank begitu. Sekarang kan menabung itu bisa menabung emas itu menabung. Ya, betul. Menabung saham, reksadana, obligasi, surat berharga negara dan lain-lainnya lah Mbak gitu. Dan menurut Mbak Mala sendiri yang seorang praktisi keuangan gitu yang pasti sudah lama berkecimpung begitu Mbak, sebenarnya anak-anak zaman sekarang bagaimana sih Mbak mereka itu melihat kata menabung begitu? Apakah mereka menabung itu ya masih maksudnya gimana ya? Maksudnya trennya tuh yang kalau dulu kan memang menabung biasanya menyisihkan kan, jajan ditaruh duitnya celengan apa. Tapi kalau sekarang ini bagaimana sih Mbak tren menabung anak-anak Gen Z lebih tepatnya, yang anak-anak mungkin kelahiran 2001 sampai 2006 lah yang udah kerja. Kita banget kan. Wah, pas banget. Aku baru lulus Masih kemarin. muda-muda ya, Iya. baru lulus ya. Fresh grad. Oh, Masa oke. ditambahin Mbak Mala ketobat itu gak bohong. Gimana Pak? Oke, kalau sekarang sebetulnya kalau zaman dulu betul ya menabung tuh di celengan apa segala macam ya. Tapi kalau sekarang ini kan udah banyak sekali ya Iya. yang ditawarkan untuk mempermudah ya anak-anak sekarang untuk bisa menabung, aplikasi apa segala macam banyak sekali. Jadi sebetulnya tawarannya tuh banyak sekali. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah pengetahuan tentang instrumen yang mau mereka ikuti apa sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Kalau Oke. misalnya mereka sebetulnya dapat uang nih misalnya, tapi sebetulnya mereka ini bukan dalam jangka waktu panjang gitu iya. ya ada baiknya masukin ke ke investasi yang tidak terlalu fluktuatif ya. Jadi pada saat mereka ambil apa segala macam juga nilainya tidak berkurang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri sih
ada ini ya, ada perbedaan antara menyimpan uang dengan berinvestasi. Apa tuh, Mbak? Menyimpan uang dan berinvestasi. berinvestasi. Ya, oke. Kalau menyimpan uang itu tadi ya bisa di celengan, ya kan? Di celengan tuh Safe aman, aja, gitu yes. ya. Nah, kemudian juga kalau saya pikir juga di bank juga itu menyimpan uang juga, ya. Kalau berinvestasi itu di produk-produk yang lain ya seperti ya saham ya, reksadana, ya pendapatan tetap, pasar uang ya. Memang ujung-ujungnya sih sebetulnya ada pengetahuan bagaimana caranya kalau untuk jangka panjang itu gimana kalau tabungan kita ini atau investasi kita itu bisa melawan inflasi ya. Jadi bener-bener tuh kalau boleh sih 10 tahun yang akan datang itu pada saat misalnya saya punya anak masih kecil ya, anak saya mau kuliah gitu ya, saya ambil itu nilainya tuh tidak berkurang. Nah ini kita harus cerdik juga memilih berdasarkan time horizon kita. Misalnya mau untuk apa nih? Untuk misalnya untuk yang ada mau umroh, misalnya ada yang mau apa kemana ya, mau haji atau misalnya untuk apa uang sekolah anak atau bahkan mungkin untuk pensiun gitu ya. Nah kita bisa lihat yang cocok instrumennya seperti apa. Seperti itu sih. Menarik, itu dia ya. Itu tadi ya, maksudnya godaannya kita banyak, tapi sebetulnya juga dengan berkembangnya atau banyaknya juga pilihan untuk berinvestasi juga harusnya kita juga berkembang juga ya. Betul. Harus lebih cerdas, harus lebih cerdik Iya. gitu. Kira-kira mana yang paling cocok Iya. sama kita gitu, instrumennya gitu. Berarti kayak gini deh, step one untuk seseorang bisa mengenali kira-kira aku tuh kecocoknya yang mana ya. Itu tuh biasanya yang harus dilakukan tuh apa? Pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh untuk apa ya. Justru kita harus tahu dulu itu tadi ya. Lihat nih saya menabung investasi itu untuk tujuannya apa. Dan juga kita ngelihat juga tadi catat keuangan kita gitu apa segala macam ya. Karena kita juga nggak mungkin dulu misalnya harus langsung investasi, misalnya kalau misalnya harus bayar-bayar dulu apa segala macam. Nah itu kita harus sisihin dulu. Misalnya ada anggapan ada utang-utang atau pay-letter yang harus Cicilan. dibayar gitu ya. Mungkin itu diduluin dulu biar bunganya kan nggak ini. Habis itu next stepnya kita bisa melihat kan kita seperti apa, kita tentuin tujuannya nih berapa lama. Nah dari situ kita bisa lihat kita cocoknya itu di mana nih, apa di pasar uang yang buat sebentar-sebentar ya, atau pendapatan tetap, atau saham, atau mungkin hari-hari tetap misalnya ada di bank, atau apa kita bisa melihat dari situ. Karena dengan tahu kita goalsnya apa, kita juga jadi tahu ya berapa atau jenis investasi dengan jangka waktu mana gitu yang paling misalnya cepat mbaknya ya. buat nanti cucu gitu kan masih lama itu ya. Lamanya lama banget Mbak. Berarti kan bisa di apa Bener. yang saham gitu kan Bener. jangka waktu lama gitu ya seperti Bener. itu. Artinya gue tuh visioner, gue tuh harus kaya 7 turunan. Ya kan, sampai ke cucu-cucu, Iya. cicit. Udah dapat Caca. warisan gitu ya. Iya, gitu. Jangan lupa direm kalau turunannya 7. Panjang banget soalnya. Menukik tuh saya gitu jadinya. Iya, Oke. iya. Seru. Seru. Berarti memang terakhir juga nih Mbak. Berarti kalau misalnya orang yang merencanakan keuangannya itu memang sebaiknya jangan ditunda-tunda ya Mbak ya. Oh betul. Kalau bisa sekarang saat ini ya mulailah dari saat ini karena memang itu juga ada harga dari penundaan itu sendiri gitu. Gitu saat Hari yang paling ini tepat. kemudian nggak usah pedulikan ya, maksudnya dalam arti kita mungkin baru bisa mengisikan dengan nominal kecil ya mulai saja karena nominal kecil tuh akan mengalahkan nominal besar yang mungkin tadi bolong-bolong atau Iya. cuma Iya. sekali gitu, itu akan mengalahkan itu. Itu Seperti dia itu. ya. Mudah-mudahan jadi pencerahan di sore Yes. hari ini kita juga buat detikers yang hobinya menunda-nunda. Kalau anak sekarang nyebutnya adalah procrastinating. Iya. Wow, aku bukan anak sekarang, nggak ngerti lagi apa tuh. Procrastinating tuh kayak suka ngeentar-entar kerjaan Entar-entar, entar aja lah. nanti Duh belum aja. kenal sama produk investasinya, nanti aja deh belajar dulu ujung-ujungnya. Betul. Udah 2026 enggak deh. Kalau di Betawi bilangnya petasan itu. Petasan. Ya kan nyokap gue, Viv gini, tar bu. Kayak Tar. tar. Iya, bisa digebok dah. Iya. Jadi kalau boleh tambahin kan sebenarnya kalau kayak uang itu kan netral. Pada saat kita dapat uang ya sebetulnya itu tergantung kita mau kemana gitu. Nah cuma kan sekarang itu tadi itu ya akhirnya banyak yang terbawa-bawa itu karena memang uang berubah jadi alat apa awalnya nilai alat tukar menjadi alat ukur ya enggak? Wah, Iya. betul. Bener. Jadi Awalnya, akhirnya uang nilai tukar. alat tukar. Menjadi Sekarang alat jadi ukur. Alat ukur. Berapa Jadi- harga outfit lo? Iya, nah itu yang akhirnya itu tadi terbawa-bawa ya. Iya. Jadi
untuk nabung akhirnya habis untuk yang tadi ya. Yang kalian juga lihat. enggak. Kiri kanan Iya. kiri kanan Kiri ya. kanan, Betul, kiri betul, betul, betul. kanan. Nggak apa-apa sih sekali-kali nggak apa-apa Sekali-kali juga. ya betul. Pokoknya Menghargai diri sendiri ya. Itu self. dia. ingat kata-kata Mr. Self-reward. Krab berarti kalau gitu. Uang, aku cinta uang, kan dia nabung banyak. Benar. Iya kan? Tapi kayaknya dia contoh yang nggak menikmati dan juga pelit ya. Karyawan-karyawan dia Duitnya gak usah ke gua. alias ke Pelit ya. dua karyawan dia itu ya kan. Oke, baik, But baik, anyways, baik. terima kasih banyak Mbak Terima kasih banyak, Mbak Mala. Sama-sama. Mudah-mudahan kita di pertemuan berikutnya kita udah punya konsistennya ya. Yes. Jadi kita tinggal mempertajam Memulai. lagi Betul. skill kita juga dalam berinvestasi. Nanti Iza naik jet pribadi Mbak kesini, turun dari atas dia. Wow. Amin lebih ke- dong. Enggak sih, kayaknya kalau jet pribadi repot Kayak banget. repot ya. Enggak sampai situ. nggak Amin apa-apa. amin. Iya, Jadi iya. amin lah. Makasih banyak Mbak Mala. Terima kasih, Sama-sama. Mama. Terima kasih. Oh iya, Mbak, kita punya tagline kalau nanti kita bilang detik sore, Mbak Mala bilang nggak cuma hore-hore ya Mbak? Nggak Kamera. cuma Nggak hore-hore. hore-hore. Kita akan tutup dulu Detiker sesi Yes. kita sore hari ini ya bersama dengan Eiza Magfira. Pamit. Hai Farhan juga cabut, segenap kru yang bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Detikers. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama di Detik Sore. Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore. See you tomorrow. Dadah, aku cinta uang. Uang.